diketahui lewat dalil Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Di situ Allah menegaskan bahwa Allah mengutus, ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Allah menegaskan bahwa di situ Allah telah mengutus seorang rasul untuk menyampaikan kepada kita ayat-ayatnya yang nanti ditujukan dan diajarkan kepada kita semua. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina. Ya, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul yang nanti tugasnya menyampaikan ayat-ayat kami. Ya, yatslu itu bukan sekedar mengatakan atau membacakan, ya. Beda antara iqra dengan utslu, itu lain. Kalau iqra itu sekedar baca. Tapi kalau utslu, tilawah, itu juga mengajarkan kandungannya. Ini maksudnya, ini maknanya. Karena itu kalau ayatnya dilanjutkan, kita akan temukan pemahamannya. Wa yuzakkikum. Kemudian beliau bertugas membantu kita supaya bisa membersihkan keadaan diri kita. Wa yu'allimukumul kitab. Nah, itu poinnya. Lalu mengajarkan kandungan Alkitab itu, Al-Quran itu, supaya menjadi panduan kehidupan. Tidak hanya berupa gambaran-gambaran ayat yang bisa dibaca. Jadi ketika ibu baca, misal, atau antum baca, ya ikhwan, ayat Quran tentang salat, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu orang yang yakin dengan Allah, kemudian dia buktikan dengan tunaikan salat. Itu tidak hanya dibacakan oleh Nabi, tapi diajarkan bagaimana cara salat yang benar. Begini salatnya, begini mulai takbirnya, bahkan dari wudunya. Ini wudu yang baik, begini menghadap kiblat sampai selesai salatnya. Dan tidak tepat kalau ada seseorang baca Quran, tahu salat, ya, tapi belum tahu bagaimana cara belajarnya, bisa keliru. Ya, bahkan pernah nanti di zaman Nabi ada seseorang menunaikan salat, ya, lalu tiba-tiba dia salam, oleh Nabi diminta untuk mengulang salatnya. Ya, kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, dan di hadis Muslim nomor hadis 397. Nah, Nabi mengajarkan lagi kemudian pada para sahabat, sahabat mengajarkan lagi sampai kepada para ulama, sampai kepada kita. Manhaj inilah yang kita ikuti supaya tafsiran kita, pemaknaan kita terhadap Al-Quran itu benar berdasarkan keterangan Nabi. Khawatirnya banyak orang berpendapat, tapi menurut Nabi tidak begitu, gitu. Ya, oleh karena itulah kemudian Nabi menyampaikan dalam beberapa hadis yang sampai kepada kita, riwayat sahih, termasuk di Ibnu Majah nomor hadis 233, kata Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Kalau waris itu kan artinya sesuatu yang berurut, kan? Ya, sesuatu yang berurut, ya. Dari kata warathah, waratha yarithu, sesuatu yang terurut begini. Jadi artinya setiap ada ulama itu benar-benar belajar, ya, maka dia mewarisi ilmu-ilmu sebelumnya sampai kepada Nabi. Ingat, Nabi tidak mengatakan ala ulama saja, tapi ulama yang warathatul anbiya. Karena mungkin ada para ulama, ya, atau mengklaim dirinya ulama, tapi tidak warathatul anbiya. Ilmunya tidak didasarkan pada Nabi. Antum banyak saksikan kan sekarang ada tagline di TV, ulama, 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 tapi pernyataannya kok jauh dari Nabi, gitu. Ya, semua agama sama, boleh memilih yang misalnya di luar ketentuan Quran, ya, boleh menetapkan sesuatu yang dilarang Nabi. Itu bukan ulama. Ya, bahkan yang paling miris, ada, ya, yang disebut ulama kemudian masuk ke tempat ibadah umat lain lalu mencela saudaranya sama muslim. Ini bukan ulama namanya. Ya, jadi di sini Nabi ingin mengatakan dan membedakan antara ulama betul dengan ulama yang keliru. Ya, jadi kalau Anda ingin belajar sesuai ketentuan Nabi, cari ulama-ulama yang warathatul anbiya, ilmunya kemudian sejajar dengan atau berakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi. Jelas, ya? Baik. Maka dari itu kemudian Imam Muslim membuat satu bab khusus dalam kitab beliau, syarah Sahih Muslim, disyarah oleh Imam An-Nawawi. Ya, dari 9 jilid yang ada, Anda bisa buka di jilid yang pertama, halaman 119, bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Itu langsung beliau menulis babul isnad minad din. Bab belajar, susunan pelajaran sampai ke Nabi itu juga bagian yang sangat menentukan dalam agama kita. Dari situlah kemudian mohon izin, kalau nanti kita akan mencoba memahami ayat-ayat Quran, saya tidak berusaha menampilkan pendapat, tapi berusaha menggali sampai ketemu keterangan Nabi. Baik itu dari sisi bahasanya, sisi ayatnya, ataupun dari sisi pemaknaannya. Sepakat sampai sini? Baik. Harus sepakat, ya. Sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Anda bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan ulama, nggak sepakat. Anda aneh itu, ya. Barangkali agak kurang sehat tuh kalau nggak sepakat. Baik. Bismillah, saya mohon izin memulai dengan cepat karena kondisinya nggak seperti biasa. Ada sesuatu yang harus mungkin diistirahatkan dulu.
Jadi nanti kita coba fokus dalam bahasan kita, dan karena saya mulai lebih cepat, maka saya pun akan nanti berhenti lebih cepat ya. Baik. Bismillah. Di pertemuan lalu kita telah membahas tentang makna dari surah Al-Fatihah, yang insya Allah hari ini kita akan sempurnakan pembahasannya. Jadi sekarang adalah bahasan penutup di surah Al-Fatihah sampai dengan insya Allah kalimat amin. Bila sudah kita selesaikan sampai situ, di pertemuan berikut insya Allah kita bisa masuk ke surah Al-Baqarah. Ya, dan seperti biasa saya coba nanti hadirkan kembali referensi kitab yang kita jadikan acuan. Baik, di pertemuan lalu kita telah belajar tentang sebagian makna dari kalimat ihdinas siratal mustaqim dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada orang-orang yang dalam kehidupannya dia selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atau yang disebut dengan hudan. Bahkan kita dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari memohon petunjuk ini minimal 17 kali dalam sehari. Kita bacakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, mohon berikan kami hudan. Perhatikan cara kita menerjemahkan ya. Saya pernah ajarkan ini. Jadi hudan dimaksud tidak sekedar jalan yang lurus. Ya, tapi hudan itu bisa berarti solusi dari segala persoalan kehidupan, kemudahan dalam hidup, termasuk juga petunjuk-petunjuk yang memudahkan aktivitas kehidupan kita. Baik, ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak cukup sampai sini. Kita terangkan di pertemuan lalu, ketika kita memohon petunjuk, jangankan kita, umat dulu pernah minta petunjuk. Orang Yahudi pernah minta petunjuk, bahkan pernah minta langsung dikirim seorang nabi. Ya, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 89 pernah minta, posisi paling kiri sebelah atas itu kan. Tapi falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Ya, tatkala dikirim oleh mereka nabi yang mereka ketahui tandanya sendiri. Di unik Pak ya. Pernah minta, ya Allah, tolong berikan, kirimkan kami seorang nabi. Ini ada kaum yang menyakiti kami. Tolong kirimkan nabi-nabi untuk membimbing kami, minta ciri-cirinya. Ciri-cirinya begini, begini, begini. Dikirimkan oleh Allah plus dengan cirinya. Tapi setelah diketahui dengan ciri-cirinya semuanya kafaru bih, mereka ingkari karena nggak sesuai dengan selera mereka. Ya, ada selera lain yang tidak diinginkan oleh mereka. Nabinya mereka inginkan dari keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ishak, tapi yang dikirimkan kemudian lewat jalur Nabi Ismail alaihissalam. Karena mereka tidak menginginkan itu, walaupun cirinya mereka minta. Karena mereka nggak pernah minta, ya Allah kirimkan dari kalangan Nabi Ishak, nggak minta itu. Ya, cuma kirimkan tandanya begini, begini, begini. Lalu dikirimkan oleh Allah. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala dikirimkan apa yang telah mereka ketahui, tandanya mereka paham, mereka ingkar dengan itu. Masya Allah. Hanya karena, ya mohon maaf ya, nabinya tidak seperti yang mereka damba-dambakan, keturunan Nabi Ishak, itu pun sebetulnya mereka nggak mintakan ya. Ya, tidak mintakan ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ada yang dulu pernah minta petunjuk kepada Allah, diberikan petunjuk, mereka gagal memanfaatkan itu. Ada juga orang-orang yang minta kepada Allah, minta diberikan petunjuk juga, cuman kemudian tersesat. Ya, nabinya mereka mau bunuh, setelah itu bikin ajaran-ajaran baru, setelah itu kemudian mereka berlebihan dalam menunaikan amalannya, sampai mengatakan Allah itu tidak hanya satu, bahkan ada 3 gitu kan. Ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, kemudian ada anak. Dan itu nanti kita coba akan tafsirkan. Nah, jangan sampai ada orang Islam ketika memohon kepada Allah petunjuk kehidupan, minta dimudahkan, minta diberikan solusi, setelah Allah turunkan bisa seperti itu. Ada orang-orang yang terlaknat, ada orang-orang yang tersesat dalam kehidupannya. Maka diteruskanlah kemudian ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, 1, ghairil maghdubi 'alaihim, 2, waladdallin, 3. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Belum saya terangkan, kan mau diuraikan. Kalau jelas saya selesai saya pulang ya kan. Baik, belum. Kita terangkan dulu baru kemudian jadi jelas. Bismillah. Astagfirullah. Jadi ada 3 persoalan di bahasan terakhir kita untuk hari ini. Kita masuk ke ayat ke-7 ya. Teman-teman yang tertinggal, tolong nanti kembali review kembali yang telah kita bahas supaya lebih mudah untuk menyambungkan dan tidak terlampau luas uraian yang saya sampaikan. Ayat ke-7 yang kita akan bahas, ini kajian penutup. Jadi, bismillah. Siratal ladzina, ini kan? Siratal ladzina, 1, an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim
Satu. Kemudian yang kedua, ghairil maghdubi alaihim yang terakhir waladhdallin. Baik. Waladhdallin. Oke. Ini 3 poin ini yang coba kita bahas. Setelah itu kita tutup dengan amin, dan pertemuan berikutnya insyaallah kita sampai pada surah dan ayat yang baru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Quran tidak hanya membatasi pada permohonan yang melahirkan petunjuk atau hudan yang sifatnya mudah. Ya, shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Jangan cukupkan sampai sini, karena orang dulu pun ada yang pernah meminta kepada Allah petunjuk yang sangat mudah, dan Allah betul-betul mudahkan. Nanti saya tunjukkan berdasar uraian Al-Quran. Bahkan jangankan masalah beragamanya, Pak ya. Ya, masalah makanannya pun, Bu, itu mudah luar biasa. Mereka pengen manisan, tinggal ngambil. Ya, mereka pengen misalnya madu, tinggal ngambil. Kalau kita mesti ke hutan dulu, ya, atau ambil misalnya, mencari dulu baru dapatkan. Ini enggak. Apapun yang diinginkan tinggal ngambil. Mereka jalan kepanasan, awannya, Pak, langsung di atas itu. Nanti kita turunkan ayat-ayatnya. Masya Allah, kan? Awannya langsung di atas. Kalau kita bikin payung dulu, gitu kan? Atau beli payung, baru pakai dulu. Mereka enggak. Tapi ketika mendapatkan kemudahan itu, ternyata, mohon maaf, tidak menjadikan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kenikmatan yang bisa menghadirkan mereka dekat dengan Allah. Baik. Maka dari itulah kemudian kita saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk atau hudan dari Allah, maka diteruskan dengan 3 ketentuan ini. 1, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang kita mintakan pertama. Ya, an'amta 'alaihim. Ya Allah, mohon berikan kepada kami, ya, petunjuk kehidupan, kemudahan-kemudahan hidup yang melahirkan nikmat bagi kami. Saya ulang ya, yang melahirkan nikmat bagi kami. Antum pilih mana kalau sedang punya masalah? Cepat tapi nggak enak, atau lama tapi nikmat? Cepat tapi nikmat, ya kenapa antum? Maka di sini Anda hadirkan kan? Tadi kan yang tadi mudah kan? Ayat ke-6 itu kan mudah, saya sudah tafsirkan di pertemuan lalu, ya. Nah, tidak cukup dengan mudah saja. Kemudahan yang diridhai oleh Allah adalah kenikmat, kemudahan yang melahirkan nikmat. Ya. Seperti orang-orang dulu pernah diberikan. Nikmat apa yang dimaksudkan? Awas, kalau antum punya nikmat, yang merasa nikmat dengan kehidupan, tapi aturannya tidak seperti di ayat ini, berarti itu bukan nikmat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Kalimat nikmat di sini, perhatikan kalimatnya, itu kemudian disatukan dengan ini, dhamir atau kata ganti yang menunjuk kepada pemiliknya, Allah. An'amta, ya, kata nikmatnya kemudian disandingkan dengan kepemilikan yang langsung menunjuk kepada Allah. Shiratal ladzina an'amta, yaitu kemudahan-kemudahan hidup, jalan-jalan mudah, solusi yang mendatangkan kenikmatan darimu ya Allah, bukan dari yang lain. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab disertakan dengan pemiliknya, ini menunjukkan bahwa kalimat dimaksud harus sesuai dengan keinginan pemiliknya. Jadi kalau misalnya Anda menyandingkan kalimat ini, nikmat dari Allah, ketika Anda katakan nikmatnya dari mana ini? Dari Allah. Artinya, maaf, nikmat yang Anda peroleh itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Jadi kalau Anda saya merasa mendapat nikmat tapi Anda melanggar ketentuan Allah dalam cara memerolehnya, itu bukan nikmat dari Allah. Ya, Anda keliru di situ. Ya. Saya beri contoh misal, kita pakai Quran aja ya. Quran surah ketiga, ayat 37, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Kita bicara tentang Maryam alaihissalam. Baik, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Baik, ini Maryam alaihissalam bukan nabi, bukan rasul. Baik ya, bukan nabi, bukan rasul. Tapi beliau mendapatkan kenikmatan dari Allah yang sangat luar biasa, yang bahkan berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Ya. Apa yang didapatkan? Padahal di sampingnya itu ya, ada seorang perawat.
namanya Nabi Zakaria, yang merawat beliau, memberikan makanannya, memberikan minumannya, dimintakan oleh keluarganya, ayahnya Imran, ibunya Hannah, pamannya Nabi. Tapi setiap masuk ke mihrabnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap masuk Nabi Zakaria ke mihrabnya Maryam, di dalamnya sudah ada kebutuhan Maryam. Makanannya ada, pakaiannya ada, segalanya ada di sini. Nah, poinnya adalah yang paling menarik, ketika ditanya oleh pamannya Nabi Zakaria, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini? Kan saya yang ngantar. Kenapa sudah ada di situ? Baik, padahal pintunya belum pernah dibuka oleh siapapun. Maryam terjaga. Begitu dibuka, ada di situ. Begitu dibuka, ada. Bahkan kalau Anda musim anggur dapat anggur, itu wajar. Ini bukan musim anggur, ada anggur. Ya, dan setiap kali begitu, makanya bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana semua ini? Perhatikan jawabannya. Qalat huwa min indillah. Maryam berkata, semua ini dari Allah. Baik, jelas di sini? Semua ini dari Allah. Tapi apakah cukup dengan pernyataan itu? Tidak. Harus diuji apakah ini benar dari Allah atau tidak. Bagaimana bisa memastikan kalau semua ini berasal dari Allah? Maka tidak mudah. Maryam itu disiapkan dulu oleh orang tuanya. Anda mesti lihat turunannya di ayat 35 sampai 36 sampai awal dari ayat 37. Bagaimana bisa mendapatkan seorang anak mendapat nikmat luar biasa diberikan oleh Allah? Bagaimana persiapannya? Ibu bapaknya menyiapkan dulu sejak dalam kandungan. Ya, inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Idz qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran mulai bermohon kepada Allah sejak mulai mengandung. Ya Allah, saya bermohon jadikan anak yang saya kandung ini, saya ingin bernazar ya Allah supaya lebih dekat denganmu. Rajin ibadah, lebih dekat, lebih soleh, lebih takwa. Ketika itu dilakukan, ayat 36-nya tidak cukup hanya dalam kandungan. Begitu lahir, ya langsung memohon kepada Allah agar dijauhkan dari setan. Diberi nama yang baik. Ya, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika berkembang, awal ayat 37-nya dibikinkan mihrab, dicari guru yang baik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda perhatikan turunannya ya. Dalam kandungan disiapkan. Begitu lahir dimohonkan kebaikan. Tidak cukup dengan doa, doanya dibuktikan dengan ikhtiar. Awas, ini bagi orang tua ya, catatan. Anda sering berdoa, ya Allah jadikan anak saya soleh, rajin sholat, bisa menghafal Quran. Tapi ikhtiar Anda itu tidak sama, tidak equal dengan doanya. Disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, nggak pernah ngajarin Quran, bagaimana bisa ngambung dengan doa? Nah, Maryam berbeda. Ketika dilahirkan, orang tuanya berdoa, lalu dipilihlah guru yang terbaik, yang dekat dengan Allah. Tidak ada yang paling dekat dengan Allah saat itu kecuali Nabi Zakaria. Ya, maka beliau yang merawatnya. Antum cari orang-orang baik, orang-orang saleh. Jangan cuma sekolah-sekolah yang favorit, tapi guru-gurunya nggak baik. Cuma cari uang, gitu kan? Cuma rame-rame dan sebagainya. Itu nggak akan nyampe ilmunya, nggak akan berkah. Cari orang-orang baik yang dekat dengan Allah. Antum keliling dulu, lihat-lihat. Ya, jangan-jangan sekolahnya punya masjid, tapi gurunya nggak pada pernah ke masjid. Ya, bagaimana anaknya bisa ke masjid, gitu kan? Coba cek dulu kebiasaannya. Nih, ya kalau sudah ini dilakukan, titipkan kepada Allah, cari tempat yang baik, maka jawabannya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah terima itu, dirawat langsung oleh Allah, diperhatikan sampai dia tumbuh. Itu yang dimaksud dengan an'amta alaihim. Jadi kalau Anda perhatikan, ada ikhtiar, kemudian ada ridha di sini. Baru di sini muncul aturan. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke sini pelan-pelan, kalau kita kembalikan ke ayat ini, ya, yang baru datang langsung nyambung saja ya, langsung diikuti saja supaya saya tidak mengulang terlampau luas. Kalau kita kembalikan ke sini, orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, yang melahirkan kenikmatan hidupnya, baik, maka yang pertama ini, dia harus berusaha mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Coba cek, antum jangan-jangan berusaha cukup dapat uang, gitu kan? Alhamdulillah, cukup banyak dan sebagainya. Tapi cara Anda usaha tidak sesuai dengan aturan Allah. Itu bukan nikmat namanya. Walaupun kelihatan uangnya ada. Taib, saya beri contoh aturan Allah dalam mencari rezeki kan? Yang umum kan ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, kan? Hai manusia, silahkan cari kebutuhan makan Anda, kebutuhan hidup Anda, alhamdulillah, ya, dengan cara yang halal. Coba cek Quran surah kedua ayat 168, halalan thayyiba, dengan cara yang halal.
Jadi kalau Anda misalnya berusaha, kemudian mencari, bekerja, tapi tidak dengan cara yang halal, walaupun uangnya dapat, itu bukan nikmat yang dimaksudkan di sini. Jelas? Dan hidupnya nggak akan nikmat. Silahkan cek, hidup Anda akan penuh dengan kegelisahan, nggak tenang. Dapatnya nggak tenang, dialokasikannya nggak tenang, nggak nyaman, gitu kan? Ini yang paling bahaya. Kalau nggak percaya, silahkan coba aja kecil-kecilan, tapi kembaliin lagi ya. Pulang dari sini, antum pakai sendal orang lain tuh, yang paling bagus tuh. Ya, kalau antum merasa tenang, itu aneh itu. Pasti nggak akan tenang tuh. Ya, dari mulai pakainya nggak akan tenang. Dari mulai nyiapkannya nggak akan tenang. Ya, pasti itu. Orang-orang yang bersiap mengambil yang bukan haknya, pasti nggak akan ada kenikmatan dalam dirinya. Jelas di sini? Baik ya. Jadi yang dimaksudkan pertama itu aturannya. Itu aturannya. Ini poin yang pertama ya. Yang kedua, jadi ini sesuai dengan aturan. Yang kedua, nikmat yang dimaksudkan di sini juga tidak sekedar nikmat yang didapatkan untuk memudahkan kehidupan, tapi lihat poinnya. Ternyata juga berarti nikmat yang mendekatkan pemiliknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dia dekat dengan Allah. Baik. Menjadikan orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum bukan cuma cari misalnya makanan, kan? Ibu pakaian dan sebagainya gitu kan? Ya alhamdulillah pakaian ada, harta ada, tapi dengan itu Anda tidak menjadikan diri Anda dekat dengan Allah. Itu pun bukan nikmat yang dimaksudkan. Ya, jelas ya? Mohon izin. Anda carinya halal, benar mencarinya. Betul gitu kan? Alhamdulillah. Tapi ternyata yang halal yang dihasilkan itu tidak menjadikan Anda dekat dengan Allah. Itu pun bukan yang dimaksudkan. Karena ketika Maryam sekali lagi mendapatkan nikmat itu, makanannya ada, pakaiannya ada, rizkinya ada, dan semua itu lebih menjadikan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala, misal, saya beri contoh lanjutan, ya. Meminta orang beriman kerja, itu perintahnya beda, Pak. Ya, saya mohon izin ya ke ikhwan dulu karena biasanya mencari kerja kan untuk laki-laki ya. Ketika perintah mencari kerja untuk orang beriman itu beda dengan manusia pada umumnya. Tadi manusia pada umumnya Quran surah kedua ayat 168, untuk orang beriman pilihannya dua. Satu, Quran surah kedua ayat 172, posisi paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke atas. Yang kedua, ini yang istimewa. Quran surah ke-7 ayat 96, posisi paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Maaf, ini saya boleh hapus? Baik, alhamdulillah. Gak apa ya. Sudah mau 3 tahun ya, alhamdulillah sampai hari ini. Saya masih konsisten datang sendiri, terangin sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Gak apa. Bismillah. Quran surah kedua ayat 172. Quran surah ke-7 ayat 96. Tolong fokus karena waktu kita sangat terbatas. Saya akan pamit lebih cepat ya. Jadi mohon izin untuk bisa kita maksimal untuk belajar. Perhatikan teman-teman. Tidak setiap nikmat yang kita dapatkan itu bisa dikatakan nikmat dalam pandangan Al-Quran. Ketika nikmat dimaksud tidak menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, misal dalam hal mencari pekerjaan pun, ini kalimat Qur'annya diatur dengan sempurna. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Anda cek di ayat 168, kalimatnya menggunakan nas. Ya ayyuhan nas. Kalau nas itu, an-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Manusia. Untuk orang Islam saja atau umum? Umum ya. Jadi yang ini aturan umum. Kalau amanu, orang beriman, untuk siapa? Tayyib, orang beriman saja, orang Islam. Sekarang perhatikan aturannya. Yang di sini kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Halal tayyiba. Yang di sini kalimat halalnya dibuang. Kulu min tayyibati, tayyib dan dijamakan. Tayyibati ma razaqnakum. Ya, ma razaqnakum. Ini poinnya. Perhatikan kalimatnya untuk teman-teman. Lihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah.
Kulu, silakan Anda berusaha, bekerja, beraktivitas. Ibu kalau mau bisnis juga silakan, ya. Tapi mencari nafkah itu tugas laki-laki. Lihat kalimatnya. Kenapa kalimat halalnya dibuang? Aturan pertama, orang yang telah punya iman itu tidak akan pernah mempersoalkan lagi masalah halal dengan haram. Karena iman yang ada dalam dirinya akan otomatis membimbing dia pada yang halal. Jadi kalau Anda telah menyatakan diri Anda beriman tapi masih mencari yang haram, ada yang salah dalam imannya. Ini aturan pertama. Tapi yang paling menarik bukan hanya sekedar mencari yang halal saja. Ya. Karena itu normal, standar gitu kan. Yang paling menarik, ma razaqnakum. Ini poinnya. Ma razaqnakum, apa yang telah kami tetapkan. Jadi dia selain mencari yang halal juga mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Misal, ini yang Allah bolehkan, ini yang tidak. Ini yang harus dijauhi, ini yang harus dekatkan. Ketika Anda bisa bekerja seperti ini, mengikuti aturan Allah dalam kehidupan, maka thayyibat, kami akan lipat gandakan lebih daripada yang biasa. Jamak bentuknya. Antum nggak percaya silakan. Apalagi kalau antum tambah dengan takwa. Ya. Kalau iman itu keyakinan, kalau takwa sudah amalan, ibadah. Ya. Misal, kalimat takwa di Quran disebutkan sebanyak 115 kali. Di antara bentuknya ibadah ritual. Salat kan, infak, puasa, itu bagian dari takwa. Kalimat takwa pertama di Quran surah kedua ayat ke-2 sampai dengan ayat ke-4. Posisi paling kiri di atas sampai ke tengah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, sekarang saya keluarkan teorinya. Kalau antum bekerja dengan iman, ikuti aturan Allah, please tingkatkan takwa. Jadi sholat gak ditinggalkan, baca Quran dilakukan, kan? Infak dikerjakan, zakat gak ditunda. Demi Allah saya katakan, ini bahasa Quran. Di Quran surah ke-7 ayat 96. Ya, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, plus takwa. Kalau ada satu penduduk negeri, bukan cuma satu orang. Ya, satu penduduk negeri. Antum di sini kumpul ya, teman-teman pengusaha kumpul misalnya. Dan tilawahi ayat ini. Terus kompak, yuk kita ikuti aturan Allah. Sekarang kita praktekkan, kita jauhi yang Allah nggak suka, kita praktekkan ini. Terus saat bersamaan, Anda pun kompak. Wattaqau, tingkatkan takwa. Begitu panggilan sholat, Anda dulu inisiasi dengan teman-teman. Ayo ke masjid, kan? Begitu Senin Kamis, Anda coba puasa. Begitu orang lain ada waktu luang baca Al-Quran, Anda baca Al-Quran. Masya Allah. Apa yang terjadi? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan turunkan semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Kami buka tuh. Tidak cukup dengan amin, harus diikuti dulu ya. Baik, jadi ketika itu turun ayatnya, Nabi langsung Pak, Bu ya, beliau langsung kumpulkan para sahabat pengusaha, diberikan manhaj ini, diajarkan oleh Nabi. Anda tahu apa yang terjadi? Semua pengusaha di zaman Nabi itu sukses melampaui masanya. Saya katakan melampaui masanya, sampai hari ini pun asetnya masih ada. Sampai hari ini. Ya. Dan dahsyatnya luar biasa. Ada yang dari cuman pakaian, tiba-tiba dapat keuntungan luar biasa. Ya, Abdurrahman bin Auf, sahabat luar biasa. Hijrah ke Madinah. Modalnya cuman pakaian. Ya, karena hartanya dirampas. Begitu sampai di Madinah, beliau praktekkan manhaj Nabi. Cuman dalam beberapa waktu sudah jadi orang paling kaya di Madinah. Yang kapaknya terbuat dari emas. Pernah Madinah itu heboh ya, rame gitu kan. Ketika dicari kata Sayyidah Aisyah, kenapa ini jadi rame? Keluar ternyata ada kafilah ya, barang dagangan Abdurrahman bin Auf yang di masa itu datang dengan 700 ekor unta penuh semua muatannya. Ada emas, ada berlian, dan macam-macam dan sebagainya. Tayyib. Itu luar biasa gitu kan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menikah dengan 2 putri Nabi. Ya, orang sangat dekat dengan Nabi, menantu Nabi, sahabat Nabi, pemalu. Kata Nabi, malaikat Jibril juga kalau lihat Utsman ikutan malu. Ya, saking baiknya luar biasa. Tayyib. Bagaimana cara beliau berusaha? Diikuti manhaj Nabi, dilepaskan dari yang dilarang. Kayanya luar biasa. Dalam keadaan demikian sampai hari ini asetnya masih ada. Ya, perhatikan, bukan cuma iman tapi takwa. Begitu ada, mohon izin, mohon maaf, ada satu sumur ya, dimonopoli oleh Yahudi. Kata Utsman, saya beli sumurnya. Tadinya ngambil air bayar. Kata Utsman, sekarang nggak usah bayar. Sekalian ada kebun kurma di sekitarnya, saya beli, kata Utsman, 10 hektar. Ya, Masya Allah. Dibeli oleh beliau, kemudian disedekahkan untuk orang Islam, sampai kemudian jadi sistem, jadi Saudi sekarang, tempatnya masih ada. Terakhir kami kembali dari Madinah, akan dibuat tempat-tempat penginapan, ya, yang setiap di situ royaltinya datang, disimpan di bank Saudi, disedekahkan atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai hari ini. Apa kebiasaan mereka? Termasuk tadi terpotong ya. Abdurrahman bin Auf
ketika ramai tadi dengan 700 untanya, kata Sayyidah Aisyah, saya pernah mendengar kata Nabi Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Ya. Maksudnya merangkak di sana lambat karena banyak yang di-scan-nya gitu kan? Bukan berarti merangkak begini, bukan. Ya, beliau langsung berpikir, jangan-jangan karena harta saya ini. Begitu datang 700 unta itu dengan dagangannya, kata beliau, saya sedekahkan semuanya untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Silakan untuk ahli Madinah, saya sedekahkan semuanya. Jadi perhatikan, mereka tidak mengejar harta dunia dengan omset yang berlimpah, tapi bagaimana caranya Allah ridha dengan itu? Bisa nggak Anda baru datang misalnya kan, 700 truk penuh muatan, emas, berlian, macam-macam dan sebagainya. Tiba-tiba begitu datang, hei, kamu scan-nya banyak nih, baiklah saya sedekahkan semuanya karena Allah dan Rasulnya. Bisa nggak? Itu nggak mudah gitu, mesti ada tarbiyah dulu. Ya, apa tarbiyahnya? Bagaimana cara Nabi mendidik mereka? Itu nggak mudah, ada kompak dulu, pelan-pelan dulu. Sampai Imam An-Nawawi menyebutkan itu di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ada 2 cetakan dalam bahasa Arab yang ada di Indonesia. Pertama, terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warnanya merah marun, halaman 38, paragraf yang pertama, baris 1 sampai dengan 2, posisi paling kanan sebelah atas. Ada terbitan Darun Nafais, ya, halaman 47, kemudian paragraf yang ketiga, baris 1 sampai 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu kata Imam An-Nawawi, sahabat mulia ini, ya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari punya toko depan Masjid Nabawi. Ya, beliau tadinya tokonya jauh. Kemudian berpikir, kalau saya jauh, sholatnya nggak bisa berjamaah nih. Saya harus bermohon kepada Allah supaya saya punya toko dekat Masjid Nabi. Jadi begitu saya selesai, ya ada panggilan sholat, saya bisa langsung ke masjid. Zikir di situ. Dan nggak susah gitu kan, dekat dengan tempat ibadah. Ini luar biasa teman-teman. Luar biasa, sampai sekarang kan antum lihat kan, depan Masjid Nabi ada banyak toko kan. Nah, itu inisiatornya siapa? Di antaranya Tamim Ad-Dari. Bagaimana mengajarkan pada teman-temannya, jangan sampai kesibukan mencari dunia kita, menggagalkan kita untuk dekat dengan Allah. Ya. Kata Imam An-Nawawi, orang-orang mulia ini, di balik kesibukannya, asetnya banyak, masih sempat menunaikan tahajud malamnya, bahkan di antara mereka sampai khatam Quran. Dalam tahajudnya. Lihat, sahabat Nabi, asetnya banyak, kayanya luar biasa, udah 15 abad asetnya masih ada, sangat pemalu, malaikat malu dengannya, menikah dengan 2 putri Nabi, masih menunaikan tahajud, sampai ada yang khatam Quran, iman dan takwa. Antum sahabat Nabi bukan, menikah juga enggak dengan 2 putri Nabi, masa jauh dari Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, asetnya, coba cek dengan Utsman sebanding atau enggak. Masya Allah, dipanggil sholat fardu aja masih jualan. Dan hebatnya cita-cita pengen masuk surga tanpa hisab, surga Firdaus. Haula wala quwwata illa billah. Mungkin agak kurang sehat. Baik. Barangkali butuh istirahat ya. Bismillah. Paham sampai sini? Baik. Termasuk ta'lim. Ta'lim ini nikmat. Ta'lim dan ta'allum. Antum belajar ini nikmat. Dan gak setiap orang mendapatkan teman-teman nikmat seperti ini. Apa antum kira mudah siang-siang datang mau belajar? Kan? Dalam kondisi seperti ini, ada yang istirahat, ada yang beraktivitas, ada yang macam-macam. Ini nggak mudah, ini nikmat. Tapi nikmat seperti apa yang diinginkan oleh Quran, itu yang harus kita cari. Jangan sampai semangat Anda untuk belajar menjadikan Anda salah keliru atau keliru dalam memilih. Salah dalam menyimpulkan, keliru dalam memilih. Karena terbentang banyak sekarang. Ya, nikmat-nikmat untuk pengajian itu, nikmat untuk mengikuti ta'lim. Tapi aturannya, ada aturan Quran. Bagaimana caranya kenikmatan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini an'amta. Ya. Maka dalam ta'lim pun diatur, ada aturan Quran surah ke-9 ayat 122 posisi paling kiri sebelah bawah. Ada aturan di Quran surah ke-58 ayat ke-11 posisi paling kanan sebelah bawah. Ada hadisnya di tafsir di Al-Bukhari nomor hadis 71 di Kitabul Ilmi posisi paling kiri sebelah atas. Ada lagi di Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Darda, yang ini dari Abu Hurairah, yang ini dari Abu Darda. Di buku saya yang di Al-Majmu' di halaman ke-17 ya. Posisi paling kanan sebelah atas. Kalau nggak punya bukunya saya bacain aja ya. Baik. Bismillah. Mohon izin agak lebih detail supaya kita memahami ya, tidak sembarangan itu. Termasuk bukan hanya ta'lim kita, untuk anak-anak juga begitu. Anda ada anak-anak di rumah, kemana dia mesti sekolah? Lihat kalimatnya. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah. Quran surah 9 ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak semestinya semua orang-orang beriman itu sibuk berjuang semua.
Konteks dulu berjihad dengan fisik ya. Konteks sekarang kesibukan-kesibukan yang dicari untuk kebutuhan-kebutuhan hidup. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Kalimatnya menggunakan kata fikih. Saya sudah 3 kali menerangkan di tempat ini. Ya, di ta'lim ini maksudnya. Yang di masjid juga dengan di sini. Tafaqquh fid din, paham. Paham. Kemudian ad-din. Apa artinya ad-din? Halo, apa artinya ad-din? Gak usah ngarang ya. Pelajaran mengarang hanya ada di bahasa Indonesia. Kita sedang belajar tafsir sekarang ya. Lihat Quran. Ad-din itu nggak ada tafsiran lain kecuali Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Posisi paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Di al-Islam. Perhatikan. Quran surah ketiga ayat 19. Posisi paling kiri sebelah atas. Ketika Allah menyampaikan kalimat, orang-orang yang beriman itu, dia selalu meluangkan waktunya diantaranya untuk mau belajar. Tapi tidak sekedar belajar, belajarnya menggunakan kata fikih, tafaqquh fid din, paham. Bukan cuma belajar, tapi ada pemahaman di sini. Dan disandingkan dengan kalimat ad-din, ay al-Islam, yaitu al-Islam. Jadi orang-orang yang belajar itu, kalau ingin baik belajarnya, pertama, yang prioritas adalah dia kenali dengan ketentuan dalam Islamnya dulu. Jadi kalau Anda ingin belajar, coba cari pelajaran-pelajaran yang mendekatkan kita dengan aturan Islam. Termasuk anak-anak. Kalau misalnya mau sekolah, cari sekolah Islam dulu. Di situ diajarkan bagaimana membangun hubungan baik dengan Allah, bangun hubungan baik dengan orang tuanya. Kalau dengan Allah sudah dekat, sudah baik, ya dunia akan diberikan, nggak akan lelah dia. Ya, jadi ini aturan pertama. Termasuk kalau ada aturan tentang makan, bagaimana makan yang benar sesuai dengan aturan Islam. Berjalan, ada aturan dalam Islam, itu ikut yang terbaik. Dan yang paling menarik, kalaupun nanti ada majlis ilmu mengajarkan tentang keislaman, majlis ta'lim ini, tapi tidak semuanya juga disebut baik oleh Quran. Yang terbaik yang memahamkan Anda tentang urusan Islam, sampai paham, bukan rame. Jadi kalau ada majlis ta'lim yang cuma mengajak kepada keramaian, cuma ramai saja, tidak mendekatkan Anda dengan pemahaman keislaman, itu yang bukan diinginkan oleh Al-Quran. Jelas? Makanya hasilnya apa kalau sudah seperti ini? Ya, outputnya orang yang belajar benar, paham tentang agamanya. Jadi kalau sholat bukan cuma sekedar sholat, tapi paham apa yang dilakukan dalam sholatnya. Bagaimana cara takbir yang benar, bagaimana cara ruku yang benar, bagaimana cara sujud yang benar. Kemudian yang paling menarik adalah ini. Orang yang sudah seperti ini, maka tandanya disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 71 dari Abu Hurairah. Posisi paling kiri sebelah atas di Kitabul Ilmi. Man yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Ini hasilnya. Yufaqihu fid din, maka dia akan dibimbing oleh Allah, diringankan langkahnya untuk mau belajar memahami ketentuan dalam ad-din, Islam, memahami sampai paham. Ya. Jadi taklim yang baik itu yang bisa memahamkan Anda pada urusan agama dan outputnya merubah sikap dan sifat kita menjadi lebih baik. Coba cek, kalau Anda selama ini ikut taklim, mohon maaf, tapi belum bisa merubah sifat dan sikapnya lebih baik dalam pandangan Allah, berarti ada yang keliru dalam taklimnya. Ada yang tidak tepat di situ. Ya. Nah, apa ukuran kebaikannya? Ditafsir lagi nanti dalam Quran surah ke-58 ayat ke-11. Jadi enggak dalam ukuran kita. Kalau baik ukuran manusia kan bisa relatif. Baik menurut si fulan bisa beda menurut yang lain. Anda dipandang baik oleh orang Kelapa Gading, orang Bekasi belum tentu ketemu Anda. Kenal juga enggak, mimpi aja enggak pernah lihat itu kan? Tapi kalau Allah sudah katakan si fulan baik, yang lain akan mengatakan dia baik. Entah itu penduduk langit atau entah itu penghuni bumi. Baik, karena itulah kemudian Allah bikin aturan yang ketat tentang tanda kebaikan di Quran surah ke-58 ayat 11. Ya. Lihat poinnya, saya sampai ke ujung ayatnya saja supaya lebih cepat ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ayat tentang majlis ta'lim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jika Anda menerima info ada majlis-majlis ilmu yang baik gitu kan? Kemudian ada tempatnya cukup penuh, Anda luaskan. Ya, silakan luaskan, enggak ada masalah. Luaskan itu bisa tempatnya, bisa keadaannya, bisa yang kegerahan nyari kipas angin macam-macam, atau bisa ada orang-orang yang misalnya mohon maaf belum dapat infonya Anda sebarkan lagi. Jadi sebalannya bisa Anda dapatkan. Nah ini yang paling menarik, kalimat luas ini
disebut dengan majlis, sesuatu yang terangkat, disandingkan dengan kata iman plus ilmu. Perhatikan sini. Orang-orang yang belajarnya benar kata Quran, dia akan mencari majlis dari kata jalasa. Ya, artinya asalnya bukan tempat duduk ya. Jalasa itu tempat yang mengangkat dari posisi rendah ke posisi tinggi. Jadi kalau Anda di karpet, saya katakan fadhal idlis, artinya pindah ke kursi. Tapi kalau Anda sedang berdiri begini, Anda mau duduk, saya katakan dalam bahasa Arab fasih, tafadhal uq'ud. Qu'ud. Jadi saya pindah ke kursi dari berdiri jadi duduk. Karena itu di Quran orang sholat atau berzikir yang nggak bisa berdiri dia diminta duduk. Tapi bahasanya bukan menggunakan idlis, tapi qu'ud. Ya, Quran surah keempat ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Quran surah ketiga ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ya. Baik. Alhamdulillah. Saya di awal saya sampaikan saya sedang kurang sehat. Biasanya kalau sedang kurang sehat, nanti agak cepat dulu biar keringat keluar. Udah agak enak, kita lambatin lagi ya. Baik, alhamdulillah. Baik. Boleh saya ulangi? Baik. Alhamdulillah. Quran surah keempat ayat 103. Baik. Kalau saya terangkan cepat, itu tandanya itu cuma tambahan. Tapi kalau saya lambatkan, itu pokok bahasannya. Jelas ya? Baik. Berarti yang tadi tambahan, itu kan? Baik. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullaha, maka bergegaslah untuk zikir kepada Allah, qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, ataupun duduk. Nah, duduk di situ menggunakan kata qu'ud, artinya dari pindah dari posisi tinggi ke rendah. Tempatnya disebut dengan maq'ad. Saya ulang, tempatnya disebut dengan maq'ad. Jamaknya maqa'id. Maq'ad, maqa'id. Jadi kalau antum umrah atau haji dan ada di sekitaran pelataran terminal, ya, di airport misalnya, ada kursi begini, ada tulisan maq'ad misalnya, ya, atau maqa'id, itu artinya tempat-tempat istirahat, tempat duduk. Jadi Anda kalau lelah berdiri, silahkan duduk di sini. Tapi di Quran, tempat-tempat menuntut ilmu itu tidak disebut dengan maq'ad atau maqa'id, menggunakan kata majlis dari kata jalasa, pindah dari posisi rendah ke tinggi. Ya, bahasa Arab yang disebut jalasa, tempatnya majlis, jamaknya majalis. Silahkan cek di Quran surah 58 ayat 11 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, bukan maq'id. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, jika diinfokan, dikatakan pada Anda, luaskan majlis-majlis. Kenapa disebutkan majlis dan diawali dengan kata iman, didempetkan di situ? Seakan-akan melukiskan pesan kepada kita, majlis ilmu yang baik, tempat belajar yang baik itu adalah tempat yang bisa mengangkat derajat Anda, khususnya iman Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum ingin datang ke tempat kajian disebut dengan majlis ilmu, bukan cuma menjadikan antum paham tentang ilmunya, tapi Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya meningkat. Makanya di ujung ayatnya, orang-orang yang datang ke majlis ilmu seperti ini itu dijamin oleh Allah. Lihat ujung ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Maka Allah akan angkat derajat orang-orang yang semakin bertambah keimanannya. Jadi ketika Anda ikut ke majlis ilmu, cari tempat-tempat yang bisa mengangkat iman Anda, menjadikan Anda lebih dekat dengan Allah. Setelah itu ilmu mudah diberikan oleh Allah. Walladzina utul ilma darajat. Jadi ilmunya paham, kemudian imannya naik, ketika dipraktekkan dalam ibadah pun lebih khusyuk. Silakan Anda belajar tentang sholat misalnya kan? Ya, begitu Anda sholat, diajarkan ini caranya takbir, ini caranya ruku, begini caranya bermohon kepada Allah, bacaan ini yang dibaca. Setelah itu ketika Anda sholat, paham caranya, ya, iman kemudian meningkat dan lebih dekat dengan Allah, itu yang diinginkan. Jadi kalau selama ini ada orang belajar di tempat belajar, ilmunya memang bertambah, tapi menjadikan dia terjauh dari Allah, bukan lebih dekat. Bahkan anehnya bisa mengatakan semua agama itu sama, gitu kan?
atau misalnya menyatakan hukum-hukum tidak terkait dengan hukum Allah, berarti ada yang salah di situ. Nah, jadi kalaupun ada orang yang belajar mendapatkan ilmu yang bertambah, itu belum tentu kenikmatan dari Allah. Ya, kalau dalam saat yang bersamaan tidak diikuti hukum-hukum Allah seperti yang telah kami terangkan di awal pembukaan kita. Jelas di sini? Baik. Nah, saya lanjutkan dulu. Ini belum selesai karena alaihimnya belum kita bahas nih. Ya, kalau cuman sampai sini, berarti maknanya seperti tadi. Tapi kalau kita gunakan ini, berarti yang dimaksud bukan kita. Ya, tapi ada orang lain. Baik, saya kembalikan ke awal bahasan kita. Kita tiap hari bermohon kepada Allah supaya minta kemudahan hidup. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikan solusi dalam kebaikan. Mudahkan hidup kami. Tapi tidak sekedar mudah, karena orang dulu pun pernah diberikan itu. Kita menginginkan kemudahan itu mendatangkan kenikmatan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya diteruskan. Mohon izin saya pelankan bahasannya karena ini bagian penting dalam bahasan kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, mohon berikan segala kemudahan hidup itu yang melahirkan kenikmatan-kenikmatan seperti yang telah Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Jadi ada orang-orang sebelum kita, sebelum masa Nabi Muhammad SAW, yang pernah mendapatkan kemudahan hidup dari Allah, kan? Dan kemudahan itu juga didapatkan oleh mereka karena mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kalau antum misalnya jadi apapun Bu ya, Pak ya. Jadi orang tua yang mendapat kenikmatan dari Allah. Ya, jadi Anda bermohon supaya diberikan kepada Anda seperti orang-orang dulu memperolehnya. Ada Imran misalnya, sampai keluarganya disebutkan di Quran, padahal bukan nabi, bukan rasul. Ya kan? Kalau Anda pemberi nasihat bisa seperti Luqman misalnya. Ya, kalau Anda orang-orang yang berusaha bisa seperti orang-orang terbaik di masa lalu. Jadi, ayat ini ingin mengatakan bahwa dalam setiap kita mengharapkan kenikmatan Allah atau kemudahan dalam hidup, ya, kesimpulannya satu, dalam setiap kita mengharapkan kenikmatan atau kemudahan hidup, kita harus berusaha untuk meneladani, ya. Kita berusaha untuk meneladani generasi sebelum kita yang telah mendapatinya lebih dulu. Jadi ketika Anda mengatakan, ya Allah, tolong berikan kenikmatan hidup kepada saya, ya seperti orang-orang dulu telah mendapatkannya. Coba Anda cek siapa mereka, teladani mereka, bagaimana cara meraihnya, ya. Tapi sesuaikan dengan profesi Anda. Misal kalau Anda pebisnis misalnya kan, pengusaha, Anda ingin mendapatkan nikmat usaha yang berkah di sini, cari orang-orang dulu yang pernah mendapatkan itu, ya. Kemudian Anda misalnya di rumah tangga gitu kan, di rumah tangga cari lagi yang sesuai. Anda misalnya birokrat, diplomat, apapun Anda, ya, bahkan Anda pengajar, cari seperti orang dulu mendapatkannya. Itulah kemudian yang bisa kita contoh untuk bisa kita raih. Jelas di sini? Baik, ini gambaran pertama ya, isyarat dari Quran. Ya Allah, kami mohon berikan kemudahan hidup kepada kami yang mendatangkan kenikmatan seperti Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Maka Anda cek siapa mereka itu, bagaimana mendapatinya, seperti apa jalannya. Ini yang coba kita akan turunkan pada bagian sesi yang pertama ini. Baik. Nah, tafsir ayat ini ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69, posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Perhatikan rumusnya ya, karena semua ada di Quran. Nanti kalau antum mau dapatkan itu, antum buka lagi Qurannya, nanti saya turunkan ayatnya insyaallah. Ya. Saya mau kasih kisah dulu ya, sebentar. Ada sahabat Nabi namanya Thauban radhiyallahu taala anhu. Namanya Thauban, ya. Beliau ini orang saleh, Masya Allah, ahli ibadah, teman-teman, dan selalu lekat dengan masjid, ya. Jadi ini terkenal di antara sahabat Nabi yang ahli masjid, nggak mau berpisah dengan masjid. Bahkan punya posisi khusus, pojok kanan. Ya, pojok kanan itu posisi favorit beliau, yang sudah diketahui pasti setiap Nabi ke masjid beliau sudah ada di pojok kanan.
Ya, karena bayangannya bukan ingin mojok. Bayangannya saya akan lebih khusyuk di pojok kanan karena tidak banyak terganggu dan tidak memungkinkan mengganggu orang. Samping kanannya kan cuman pelepah kurma tiang. Samping kirinya satu orang. Nengok ke belakang nggak mungkin gitu kan? Jadi tidak banyak terganggu dan tidak banyak pengganggu orang. Maka beliau pilih di pojokan sebelah kanannya. Yang paling menarik, sahabat mulia ini ya rajin ke masjid, ya i'tikaf di sana, beribadah dan diketahui oleh Nabi dengan sifat yang tadi saya sebutkan. Tapi nampaknya kok tidak berimbang dengan keadaan fisiknya. Ya, orangnya kok kelihatan kurus gitu kan? Seperti orang jarang makan dan sebagainya. Sampai kemudian Nabi bertanya kepada sahabat mulia ini, "Kenapa kamu begini?" Ya. Kata Thauban radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, saya bukan tidak mendapatkan makanan. Artinya makanan ada di saya, di rumah ada. Kemudian saya juga bukan gak mampu berjihad. Jadi jangan dilihat kalau kurus begini, kalau disebutkan jihad fisabilillah nggak bisa berangkat, saya akan jadi orang terdepan di dalamnya." Ya. Dan saya juga bukan orang yang sakit ya. Maksudnya dalam keadaan kurus gini jangan dipandang misalnya lemah seperti orang sakit. Tidak. Tapi ini yang paling indah. Kata beliau, "Ya Rasulullah, saya ini seperti ini. Sulit makan, sulit minum, bukan berarti nggak ada makanan. Tapi ketika siang datang, saya selalu memikirkan Anda. Kira-kira malam ketemu lagi nggak dengan Anda? Ketika saya malam, saya pikirkan lagi Anda. Ya, kira-kira bertemu lagi nggak dengan Anda? Dan yang paling membuat saya sulit menyentuh makanan adalah, kalau di dunia, saya masih bisa lihat Anda ya Rasulullah. Tapi kalau kita berpisah, entah Anda duluan meninggal atau saya duluan yang meninggal, di surga kita ketemu lagi nggak katanya? Anda bisa bayangkan tiap hari bertemu Nabi menghadirkan kenikmatan luar biasa, nggak mau pisah dengan Nabi. Ya, sementara itu beliau katakan, saya nggak tahu saya berpisah nggak. Ya, saya bertemu nggak dengan Anda? Ya, karena Rasul kan Anda Nabi katanya. Ya, Masya Allah, baginda itu Rasul, Nabi, sedangkan saya orang biasa seperti ini. Saya khawatir ketika di akhirat Allah tempatkan Anda di tempat tertinggi, sedangkan saya ini siapa? Ya, kita bisa berbeda, kita bisa berpisah. Sedangkan dunia sifatnya sementara, jadi kalau nggak ketemu, misalnya kan besok bisa nyari. Tapi kalau akhirat kan abadi sifatnya. Kalau nggak ketemu, nggak akan ketemu untuk selamanya. Kalau bertemu, bertemu dengan selamanya. Itu yang membuat saya sampai hari ini sulit makan, sulit minum karena memikirkan kira-kira di akhirat kita ketemu lagi atau tidak. Itu luar biasa. Apa yang terjadi ketika bertanya seperti itu? Turunlah kemudian firman Allah, Quran surah yang keempat ayat 69 itu. Quran surah keempat ayat 69. Lihat kalimatnya. Ini poin yang pasti Anda pegang ya, dan kalimat yang an'amta alaihim itu. Ya, lihat kalimatnya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Perhatikan, Anda baca tiap hari kan siratal ladzina an'amta alaihim. Dijawab di ayat ini, siapa mereka ya Allah yang alaihim ini? Faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Taknya, fokus. Tak ini kata ganti. Di ayat di An-Nisa ini dikembalikan kata gantinya kepada pemiliknya, Allah. Allah. Nah, sekarang lihat aturannya. Wa may yuti'illaha, man. Dan siapapun, man itu ya ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah, huruf yang menunjuk pada subjek. Ya, orang ya, yang tanpa batas, bisa laki-laki atau perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya atau yang merasa miskin, siapapun mereka. Kata Allah, siapapun, saya nggak peduli. Yuti'illaha war rasulah, yang mau menaati Allah, taat pada Allah. Ini war rasulah, dan taat kepada Rasul. Ya. Jadi menaati Allah dengan cara mengikuti Rasul. Siapa yang mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu tidak hanya di dunia, di akhirat akan kami tempatkan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Thauban minta bersama Rasulullah, jawaban Qur'annya bukan cuma Rasulullah SAW. Ya, lihat kalimatnya, minan nabiyyina, termasuk dari semua para nabi. Jadi ada surga yang disiapkan oleh Allah, yang surganya itu Masya Allah, levelnya bersamaan dengan semua nabi. Ya, dengan para nabi. Minnya di situ bukan min tab'id, bukan min sebagian, tapi menunjuk kepada min istighraq. Ya, umum, luas. Jadi ada orang-orang yang ketika masuk ke dalam surga, Masya Allah kelasnya level pertama bersama para nabi. Masya Allah. Ya. Jadi kalau Anda nanti masuk surga, insya Allah ditanya, kamu ketemu dengan siapa? Ada teman saya nih yang ini nih. Jumpa kita di surga, alhamdulillah. Yang ini enggak. Tetangga kamu siapa? Masya Allah, Nabi Ibrahim. Antum siapa tetangganya? Masya Allah, Nabi Isa.
Depan saya Nabi Muhammad SAW. Ini poinnya. Ya. Ada lagi was-siddiqina, dengan orang-orang jujur, wasyuhada, dengan para syuhada, karena syuhada levelnya tertinggi dengan para nabi, was-salihin, dan dengan orang-orang saleh. Ada 4 golongan di sini, para nabi, as-siddiqin, ya, syuhada, as-salihin, orang-orang saleh. Masya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Taib. Jadi kalau antum pengen punya cita-cita itu ya, pilihlah salah satu di antara ini. Antum pengen jadi apa? Jadi nabi nggak mungkin, jadi sedekah bisa terbuka, jadi syuhada masih mungkin, jadi solihin itu sangat terbuka kesempatannya. Nah teman-teman sekalian, cara untuk mendapati ya itu tadi, maaf, yuti'illah wa rasul, ikuti Allah dan Rasul. Ya, ikuti Allah dan Rasul. Baik, pelan-pelan sebentar ya. Ketika turun ayat ini, Thauban bahagianya luar biasa, ditingkatkan lagi amalannya. Tingkatkan lagi. Jadi bukan cuma menaati Allah, tapi menaati Rasul. Begitu Rasul katakan ini, beliau kerjakan. Ada misalnya bangun dari tidur, orang sampaikan ini, Nabi sampaikan ini, yang Nabi beliau ikuti. Makannya, minumnya, segalanya. Yang paling menarik, meningkat lagi ke masjidnya. Sampai satu ketika, mohon maaf, sampai satu ketika, kemudian Nabi datang ke masjid, di pojok kanan kosong. Ya, tidak ditemukan. Itu salat subuh posisinya sampai ditunggu oleh Nabi. Kemana Thauban tidak ada yang tahu. Ditunggu beberapa saat, ya qadar Allah semakin bergerak waktunya, diputuskan untuk menunaikan salat. Ketika selesai menunaikan salat, antum tahu apa yang terjadi? Dengan para sahabatnya, ya disepakati untuk menengok Thauban, dicari di mana rumahnya. Ternyata jarak masjid ke rumahnya itu 3 jam perjalanan. Ya kalau diukur ke kita. Anda bisa nggak terbayang, ada orang pengen mencari surga, ingin sesurga dengan Nabi SAW, tidak mau dipisahkan, sampai tahan makan, tahan minum, dan jalan ke masjid selama 3 jam. Dengan fasilitas yang tidak seperti sekarang. Sepeda pun nggak ada, motor nggak ada. Jadi bisa nggak Anda bayangkan, orang-orang yang dekat dengan surga, surganya selevel dengan Nabi, ya sahabat Nabi, masih mau ke masjid jalan kaki 3 jam. Jadi Anda yang bukan sahabat Nabi, surga belum jelas gitu kan, pengen selevel surga dengan Nabi, udah dikasih masjidnya dekat dengan rumah, belum mau berangkat juga. Ya, mobil ada, sepeda ada, motor ada, apalagi yang belum ada untuk Anda? Ya, Anda perlu dikasih apa lagi? Apa perlu dibangun jembatan sampai ke rumah gitu kan? Nah, jadi ini beberapa poin yang coba kita hadirkan. Setelah sampai di rumahnya, ternyata qadar Allah, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah meninggal dunia. Dikabarkan oleh istrinya, ya inna zauji qad mat, ya suamiku telah meninggal dunia. Kata Nabi, adakah sesuatu yang terjadi sebelum itu? Kata istrinya, tidak ya Rasulullah, kecuali dia ya menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak saya pahami. Kata Nabi, apa itu? Disebutkan oleh beliau itu, ya Allah, ketika dia sakaratnya itu, ya Rab, ya Rab, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi katanya? Ya Rab, kenapa bukan yang baru? Kata Thauban ini. Ya, awas hati-hati ya, karena di akhir kehidupan ini, sebelum kita meninggal dunia, ya riwayat-riwayat menyampaikan pada kita bahwa amalan kita akan sekilas ditampakkan. Kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya kalau Anda terbiasa dengan baik, maka akan nyaman, tenang. Panggilannya juga enak. Begitu mau meninggal, karena keadaan Anda tenang, lihat amalan ke masjid, ketemu orang-orang baik, kata-kata baik. Karena itu ketika meninggalnya pun baik. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, karena memang tenang. Nggak repot ya. Tapi kalau amalannya misalnya, maaf ya banyak amal salahnya, kata-katanya kotor, hubungannya buruk, maka panggilannya agak sedikit menegangkan. Ya, sambil dipukulin malaikat. Itu ada di Quran surah ke-8 ayat 50. Ya. Nah, Quran surah 89 ayat 27 sampai ayat 30. Surahnya namanya surah Al-Fajr, Bu. Ya, surah 89, 90 kurang 1. Ayat 27 Bu sampai ayat 30. Cuman 30 ayat, 31 enggak ada. Cukup sudah ya, saya teruskan dulu. Perhatikan sini. Perhatikan. Nah, ketika ditampakkan itu, maka beliau katakan, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Ya, karena beliau paham ketika dia tempuh, ya salat berjamaah ke masjid, ditampakkan kemuliaannya, ternyata ingin lebih daripada itu. Antum kan tahu yang ikhwan ya, orang-orang yang ke masjid kan pahalanya lebih daripada orang yang ke masjid. Berapa pahalanya? Oh, jangan ngarang. Jangan ngarang, itu jauh ya. Baik, ada di Al-Bukhari
nomor hadis 279, hadis Muslim nomor hadis 131. Kalau nggak punya kitab ini, cari yang agak populer, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin di bab yang pertama, babul ikhlas, hadis nomor 10, posisi paling kiri di sebelah bawah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Awas, beda antara sholat berjamaah dengan sholat yang ditunaikan di masjid lain. Kalau sholat berjamaah, ada orang nggak bisa ke masjid, masih bisa jamaah di rumah atau di kantor. Antum di kantor misalnya, masjid nggak ditemukan sekitaran, antum bisa berjamaah, itu pahalanya 27 derajat dibandingkan orang sholat sendirian. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bi 27 darajat. Ibu nggak bisa ke masjid, bisa deh kan? Tapi di rumah ada anak perempuan, ada khadimah yang bantu, daripada sholat sendirian, sholat berjamaah, pahala dapat. Tapi sholat ke masjid lain, hadisnya lain. Ya, dari An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau katakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya, salatul rajuli fi jama'ati. Ya, salat seseorang yang ditunaikan dengan berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi baitihi wa suqih. Ya, itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang telah menunaikan salat baik di pusat niaganya. Suk itu tidak harus di pasar ya, karena dulu pusat niaganya pasar. Sekarang bisa di kantor, di mall dan macam-macam. Wa au fi baiti, atau di rumahnya. Jadi kalau ada orang yang sholat di rumah atau sholat di kantor, dibandingkan dengan orang yang baru mau ke masjid, belum sholat di masjid, itu sudah kalah pahalanya dengan orang yang baru mau ke masjid. Dia belum sholat. Ya. Berapa? Bid'an wa ishrina darajah, lebih daripada 23 derajat. Yang masjidnya saja itu sudah 25 derajat. 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, 4 ke 5 500 tahun. Itu antum belum berangkat tuh, baru mau berangkat aja. Jadi kalau Anda tidak ke masjid dalam posisi masjidnya dekat, itu ruginya luar biasa. Yang paling menarik, ya, ini rumus ini kalau bisa kita gunakan lebih bagus lagi. Kata Nabi, "Dzalika anna ahadahum", yang demikian itu, ya ada di antara mereka, kalau ingin ya lebih dapat pahala banyak lagi, idza tawaddaa fa ahsanal wudu, kalau dia mau berwudu, dia sempurnakan wudunya sejak sebelum berangkat ke masjid. Jadi kalau antum pengen dapat tambahan pahala lagi, rumus wudunya jangan di masjid. Ya. Anda kalau wudu di masjid pun nggak ada masalah, sah wudunya. Tapi kalau Anda bisa kerjakan, ingin dapat tambahan pahala lagi, wudunya dari tempat Anda berangkat. Sempurnakan wudunya, thumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. Wa khutta bi kulli khutwatin yurfa'u biha darajat. Maka setiap langkahnya saat dia menuju masjid itu dihitung oleh Allah dengan meningkatkan pahalanya lagi, diangkat derajatnya. Jadi begitu Anda berangkat, pahala dituliskan. Pahala lagi. Dan langkah selanjutnya yumha biha sayyi'at. Langkah pertama mengangkat derajat, langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil. Itu belum masuk masjid. Fa idza dakhala al-masjid, maka jika masuk ke dalam masjid, kutibat alaihi kanat fi shalah. Baru masuk, belum salat. Baru masuk misalnya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dituliskan pahala salatnya sempurna. Jadi, mau berangkat dapat 20 lebih dari 23 derajat. Di jalan diangkat derajatnya. Digugurkan dosa-dosa kecilnya. Kemudian datang ke masjid, baru masuk, kemudian diberikan pahala salatnya, dituliskan sempurna. Sampai ketika dia berkata, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah mohon berikan, bukakan pintu-pintu rahmatmu, wal malaikatu yaqulun, disambut kata-kata itu dengan jawaban malaikat. Lihat, malaikat bermohon kepada Allah, Allahumma arhamhu, ya Allah mohon rahmati orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah tolong terima taubatnya. Ya, itu diberikan sampai dia selesai di majlisnya. Jadi begitu dia duduk, sholat, duduk, kemudian sampai istighfar, itu semua diberikan sampai dia keluar dari masjid kembali. Ya, malam yu'dhi au yuhdits, sepanjang orang ini tidak merusak amalnya dengan perbuatan yang merusak atau sengaja membatalkan wudunya. Perhatikan, dahsyatnya pahala ini, sampai-sampai Thauban jalan dengan kakinya menempuh 3 jam sampai mengatakan di akhir hayatnya, ya Allah kenapa nggak lebih jauh lagi? Saya pengen dosa saya lebih diampuni daripada ini. Saya pengen pahala saya lebih diangkat daripada ini. Padahal surganya sudah dijamin bersama Nabi SAW dengan turunnya ayat. Ya, ada seorang sahabat, Quran diturunkan, ayat Quran diturunkan kepada beliau, memuji tentang bagaimana beliau berikhtiar. Surganya sudah jelas, masih pengen lebih jauh ke masjid dengan alas kakinya. Antum ayat Quran nggak turun kepada antum, gitu kan? Rumah begitu dekat, surga belum jelas, dikasih motor, mobil, segalanya dekat dengan masjid, belum mau ke masjid juga. Agak aneh gitu kan? Ya Allah kenapa bukan yang baru gitu kan? Bukan yang baru. Jadi ini sedang menyampaikan keadaan dirinya. Jadi satu kali pernah berangkat di musim dingin, ya qadarullah beliau tetap mau ke masjid. Ya di Madinah itu kan kalau dingin beda dengan di Mekah. Ya, lebih dingin gitu kan. Nah jadi beliau kenakan baju rangkep Pak.
Di dalamnya baju yang baru, di luarnya baju yang lama. Saat di jalan itulah bertemu dengan seseorang yang kedinginan luar biasa. Lalu dibukalah baju lamanya yang luar, dipakaikanlah kepada orang itu dan berangkat kembali ke masjid. Tapi peristiwa itu ditampakkan di akhir kematiannya dengan limpahan pahala yang luar biasa. Beliau katakan, ya Allah, kenapa nggak saya berikan yang baru dulu? Kenapa harus yang lama? Sebab kalau yang baru diberikan, pahalanya lebih banyak lagi. Quran surah kedua ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua ayat 215. Lihat rumus infak di Quran. Dan pahalanya luas gitu ya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Quran surah kedua ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada Muhammad, apa yang harus diinfakkan? Alhamdulillah. Qul, katakan, ma anfaqtum min khair. Apapun yang mau diinfakkan, cari yang terbaik. Yang bagus-bagus. Bahkan nanti disindir oleh Allah di ayat 267 sampai 269. Ya, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan sampai ada orang infak mengambil yang paling jelek, dia sendiri lihat udah enggak suka. Lalu dikasihkan orang lain. Antum punya uang 100 ribu. Yang pertama 50 ribuan baru, masih bagus ya, enak dipandang. Yang kedua 50 ribuan lama, udah lecak, gak enak dilihat. Tapi tiba-tiba antum misalnya kedatangan kotak nih mau infak, mana yang dimasukkan? Antum aja udah nggak enak lihat, masa dikasih orang lain? Ya. Dan infak itu bukan hanya uang ya, awas hati-hati. Infak itu bisa berarti makanan, bisa berarti pakaian, bisa. Karena infak itu dalam bahasa Arab termasuk bahasa fikih tidak dikhususkan untuk uang. Ya, pemberian yang sifatnya materi sifatnya, boleh pakaian, boleh makanan. Jadi kalau misalnya saya mau infak nih ke teman-teman yang security di depan, tidak harus uang, boleh makanan berikan. Ya, Masya Allah. Tapi nggak harus detail juga ya. Ada sifat-sifat infak yang memang sudah jelas yang dimintakan uang. Ada kotak di masjid ya, kotak infak. Antum taruh makanan ke situ. nggak pas di sini ya. Baik. Jelas di sini? Nah, sekarang saya akhiri dulu sebentar bagian pertama ini. Ini bukan poinnya terkait bahasan kita. Poin utamanya adalah jika Anda bermohon kepada Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikan nikmat kepada kami seperti orang-orang dulu yang telah diberikan nikmat. Dijawab di ayat tadi, orang dulu itu siapa yang kamu inginkan? Nih ada 4 golongan. Kalau Anda ingin berprofesi apapun, usahakan seperti mereka ini. 1, para nabi. Hapus lagi. Ini poin terakhirnya. An-nabiyyin, para nabi. Jadi ada orang-orang yang hidupnya nikmat. Tolong fokus ya, ini agak sedikit rumit, butuh Anda fokus sedikit. Kita dalam sholat Al-Fatihah kan minta hudan kan? Masih ingat dulu materinya? Hudan itu apa saja mananya? Masih ingat? La haula wala quwwata illa billah. Saya hapus dulu deh. Baik. Ada orang yang cepat ingat, lambat lupa, cepat ingat, cepat lupa, lambat ingat, lambat lupa, lambat ingat, cepat lupa. Ini agak repot. Perhatikan. Saya pernah terangkan di 2 edisi kemarin, hudan ini bisa berarti solusi dari masalah. Bisa berarti petunjuk, kan? Bisa berarti kemudahan dalam segala hal. Ini artinya. Nah, sekarang perhatikan. Kita minta ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami solusi dalam kehidupan, petunjuk beraktivitas dan kemudahan beraktivitas, kan? Bukan cuma mudah, tapi an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu kemudahan berbagai hal ini, ya, seperti orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi dulu ada orang-orang yang punya masalah, punya berbagai proses kehidupan, mereka mendapatkan nikmat dari Allah sehingga mudah mengatasi segala persoalannya. Kita pengen seperti mereka itu. Maka dijawab oleh Al-Quran, kalau Anda ingin seperti mereka, Anda bisa pilih mau dari kalangan para nabi. Jawabannya di Quran surah keempat ayat 69. Ada dari kalangan para nabi, ada dari kalangan siddiqin, ada kalangan syuhada, ada kalangan as-salihin. Maksudnya begini, maksudnya coba cek diri Anda, profesi apa yang kita miliki dalam keseharian, di kehidupan kita. Lu jalani profesi itu seperti orang-orang baik ini pernah mendapatkan kenikmatan hidupnya. Di Quran banyak, ada contoh para nabi misalnya. Ya, saya beri contoh misalnya, di Quran itu kan dari nabi yang punya level birokrasi seperti Nabi Yusuf, gitu kan?
Ada yang di pemerintahan bahkan pucuk tertinggi seperti Nabi Sulaiman. Kan? Ada yang diuji dengan kekayaan, kaya luar biasa seperti Nabi Ayub. Ada yang diuji dengan aktivitas pendakwah ya, seperti Nabi Yunus. Kan? Tapi ujiannya nggak mudah. Ini levelnya langsung ke level yang tersulit. Ya, ada yang ini Nabi Ayub penyakitnya luar biasa. Nabi Yunus masuk ke perut ikan paus. Ya, Nabi Zakaria dalam sabarnya belum punya keturunan gitu kan? Kemudian turunan banyak sekali, banyak. Nabi Yusuf masuk penjara. Banyak hal. Nah, jadi maksudnya, tapi mereka kemudian mendapatkan kenikmatan dan semuanya sukses di bidangnya. Sukses semua. Bahkan turun surah di situ langsung. Kalau Anda ingin meniru seperti para nabi ini lihat kami turunkan surat Al-Anbiya, Quran surah ke-21 itu. Ya, maka silahkan cek kira-kira profesi Anda apa nih. Ya, kalau Anda misalnya ingin sesukses Nabi Ayub dalam berusaha, gitu kan? Keluarganya sejahtera, anaknya luar biasa, istrinya salihah, bisnisnya banyak, diuji dengan satu persoalan terberat, bisa lolos dari situ. Ini menunjukkan ketika Anda berbisnis pun jangan dikira nggak ada ujian. Mungkin banyak persaingan-persaingan menginginkan Anda tersungkur, tersingkir, tersudutkan macam-macam. Maka pelajari poin ini. Ya, misal di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Posisi paling kiri sebelah atas. Nabi Ayub. Ada Nabi Yunus misalnya, ya. Seorang pendakwah luar biasa, datang ke sini ditolak, datang ke situ ditolak, gitu kan? Itu nggak mudah. Itu artinya apa? Maaf, seorang pendakwah pun tidak seketika bisa diterima masyarakat. Mungkin ada menghadapi kesulitan tingkat tinggi, gitu kan? Itu nggak mudah. Bahkan beliau pernah dilemparkan ke dalam perut ikan paus. Jadi kalau antum ini nabi, rasul, kan? Dakwah, ada tantangan sampai dilempar ke dalam perut ikan paus, bersabar. Antum bukan nabi, bukan rasul. Masya Allah, ditolaknya juga nggak sampai dimasukin perut ikan paus. Kenapa mengeluh? Jadi fitrah dakwah pun pasti ada hambatannya. Nabi aja ada hambatan. Nabi yang jelas surganya ada tantangan. Antum yang belum jelas surganya nggak pengen ada tantangan. Antum siapa? Ini. Ya. Ada lagi yang tantangannya sampai 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam dakwah Pak 950 tahun. Yang ikut cuma 20 orang. 950 tahun. Ya, tapi sabarnya luar biasa gitu kan. Jadi di sini kalau kita keluarkan itu jadi motivasi nantinya. Antum keluarkan aja. Antum pendakwah, guru misalnya kan, ada yang pengajar dari TK sampai dengan tingkat paling tinggi luar biasa. Tuliskan, keluarkan motivasi itu. Hei kamu, tulis. Itu yang biasa menuliskan begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912 di Kauman. Nama aslinya Muhammad Darwish, kan? Kemudian belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, pulang dari Mekah, kemudian diberikan nama Indah Ahmad Dahlan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Beliau keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin keturunan dari Husain. Husain adiknya Hasan. Hasan putranya Fatimah. Ya, Fatimah istrinya Ali bin Abi Thalib. Dan Fatimah putri Nabi SAW. Kenapa? Dan gak istimewa, yang lain mungkin bisa lebih tahu daripada saya. Tapi poinnya begini. Itu keindahan itu Masya Allah. Begitu berdakwah, itu selalu menuliskan kalimat motivasi. Di dindingnya. Jadi begitu beliau keluar, ada yang mengecam, beliau tulis hadis Nabi. Hai Dahlan, ingat pesan Rasulmu. Bahwa berdakwah itu di zaman-zaman yang memungkinkan hadir tantangan-tantangan seperti memegang bara di tangan. Jangan putus asa. Hai Dahlan, ingat Nabi ini, begini. Kamu siapa? Hai Dahlan, ingat begini, Nabi ini, pernah begini. Kamu siapa? Itu selalu memotivasi kita dalam kebaikan. Antum juga begitu. Kalau antum mau bekerja misalnya, tuliskan. Hei, ini Uthman, sahabat Nabi, menikah dengan dua putri Nabi. Orangnya soleh, bisnisnya sukses, masih mau tahajud. Kamu siapa? Sahabat bukan, ya? Putra Nabi bukan, menantu Nabi bukan, gitu kan? Surga kamu belum jelas. Masih mau meninggalkan sholat, tanda tanya yang besar di situ. Jadi begitu sholat adzan berkumandang, antum bisa kejar dan seterusnya. Paham sampai sini? Jadi ini kalimat yang pertama, silakan Anda keluarkan. Silakan Anda keluarkan. Ada siddiqin, orang-orang jujur dalam kehidupan. Ya, jujur itu bukan cuma jujur dalam usaha, jujur dalam ibadahnya. Ketika dia sholat, jujur dalam sholatnya. Ya, jujur dalam sholat itu kan banyak, menjaga rukunnya, menjaga syaratnya, menjaga adabnya dan sebagainya. Ya, wasyuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam peperangan dia langsung berjuang di medan perang, kalau nggak ada peperangan, dia bisa berjuang dengan amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Semacam ini bagian dari syuhada. Aktivitas jihad fisabilillah. Seorang ibu yang tengah berjuang dengan dalam kandungan dan persalinan itu jihad fisabilillah. Seorang suami yang mencari nafkah
ya, kemudian dia niatkan karena Allah, itu jihad dia fisabilillah. Ya, yang antum yang mencari nafkah ada di Quran surah keempat ayat 34. Ibu yang berjuang dalam persalinan di Quran surah ke-7 ayat 189. Anak-anak yang belajar kalau dia meninggal di pelajaran, tapi syaratnya orang tuanya menyekolahkan dia di tempat-tempat yang mengajarkan dia dekat dengan Allah. Itu dia jihad fisabilillah. Dalilnya Quran surah 9 ayat 122. Ya, yang semua ini kalau semua orang ini meninggal dalam perjalanannya, walaupun belum sampai ke tujuan. Teman-teman misalnya ingin mencari usaha ya, yang halal, yang Allah tetapkan, menghindari riba, menghindari macam-macam. Lu antum baru berangkat keluar dari rumah, qadar Allah misalnya, maut datang lebih cepat, meninggal. Seperti ibu yang mengantarkan anaknya, atau dalam kandungannya misalnya, bahkan belum dilahirkan, kemudian meninggal dunia. Atau anak yang saat akan berangkat sekolah, dicarikan sekolah yang mendekatkan dia dengan Allah, di perjalanan qadar Allah meninggal. Itu langsung turun ayat di situ. Diterima semua amalannya, dan langsung masuk surga. Itu ada nggak cukup dengan amin, harus tahu dulu ayatnya. Quran surah keempat ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah, di akhir ayatnya ya. Tapi ingat aturannya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat untuk berhijrah, memperbaiki diri karena Allah dan Rasulnya. Jadi antum nih yang usahanya nggak sesuai ketentuan Allah dan Rasul, mau hijrah, ya saya mau perbaiki supaya Allah ridha, Rasul ridha, gitu kan? Kemudian teman-teman juga, ibu-ibu yang merawat di rumah tangganya, nyekolahkan anak yang nggak diikuti oleh Quran, nggak diinginkan oleh hadis, sekarang anda cari lagi misalnya sekolah yang Allah ridha di dalamnya. Masya Allah, itu kalau meninggal itu, walaupun dia belum mengerjakannya, misal dia baru berangkat keluar rumah, tiba-tiba maut datang menjemputnya, itu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurna. Saya Masya Allah ada seorang murid kami ikut daurah kadar ulama, karena kami bikin satu pendidikan informal, jadi kita seleksi se-Indonesia. Saya merasa mungkin saya nggak akan hidup selamanya, pasti meninggal kapan saja. Jadi kami coba kumpulkan beberapa teman untuk diajarkan, yang kalau saya meninggal bisa diteruskan gitu ya. Nah satu saat kami kumpul malam Kamis ya untuk kajian kitab. Saya terangkan isi kitab secara umum. Dia nggak cerita ya kalau istrinya tengah mengandung anak yang keempat, ya anaknya masih kecil-kecil yang tiganya itu. Ya kemudian qadar Allah itu malam Kamis, Jumat subuh saya ke Palembang, ya kemudian berdakwah di sana. Siang-siang dapat berita bahwa istrinya meninggal dunia gitu kan. Tapi yang paling menarik begini, ini keluarga solehnya luar biasa Pak. Perhatikan manhaj hidupnya ya. Dia melihat, mengukur siapa dirinya dan bagaimana bekal ke surganya. Yang penting cukup bekal ke surga, saya cukupkan itu. Dia nggak mau berlebihan. Dia jualan kebab, dia kan? Suaminya jualan kebab, istrinya merawat anaknya. Begitu pulang dia gunakan bekal itu untuk cukup mengantarkan dia ke surga. Dia sekolah yang cukup baik. Kemudian di sisa waktu ini digunakan untuk belajar. Dia cari ustaz-ustaz, dia talaki di situ, dia belajar. Masya Allah. Dan istrinya luar biasa. Ya, dia berhijab dengan baik. Dia gunakan juga qadar Allah yang ini bercadar, kan? Dia berhijab dengan baik, dia dekati Allah dan Rasulnya, Masya Allah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lahiran Jumat, ya 7:30 udah pembukaan, udah lahiran. Begitu lahir selamat, ibunya sehat, baik. Dia makan pisang, makan kurma, ya diberikan ASI dulu 1 jam. Begitu jam 9, Allah berkehendak lain, ada pendarahan. Ya, ada pendarahan. Begitu setelah itu dibawa ke rumah sakit, ya lalu diperiksa koma, ya suaminya Jumatan dulu, ya kemudian pulang Jumat langsung dipanggil. Dilihat di rumah sakit, ditemani, ya qadar Allah meninggal dunia. Ya, Anda bisa bayangkan, ibu ini ditugasi untuk menghadirkan titipan 4 orang pada suaminya. Ya dengan anak yang terakhir tadi, baru lahir dia nggak lihat ibunya gitu kan. Dalam keadaan maksud nggak lihat tumbuh ibunya. Tapi yang mau saya sampaikan, ini perempuan ini berjuang luar biasa. Dia tunaikan amanahnya, dia jaga dirinya, dia berhijab dengan baik, dia khidmat pada suaminya, dia jaga ketentuan Allah, maka saat pulangnya Allah muliakan. Hari Jumat, pas Jumatan dan meninggal dalam wafat syahadah setelah melahirkan. Nggak ada yang paling indah dengan itu. Ya. Maka coba antum lihat ya, antum dititipkan banyak hal dalam kehidupan. Hartanya bagaimana, keadaannya bagaimana, segalanya. Bisa nggak harta orang ini cuman jualan kebab, insya Allah bisa mengantarkan dia ke surga. Antum apa yang didapatkan dalam kehidupan? Mungkin hartanya lebih daripada itu. Cukup nggak bekalnya? Coba dilihat, jangan-jangan selama ini bekal yang Allah titipkan kepada kita bukan dalam bekal yang kita gunakan untuk mencari surga kita. Karena kalimatnya wa may yuti'illaha wa rasul. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasulnya. Dia pulang dari sini pandai-pandai, Allah titipkan apa? Ada yang mungkin titipkan kedudukan, titipkan harta benda, titipkan ilmu. Cari surga Anda lewat situ. Itu poinnya. Ya. Masya Allah ya. Kemarin kami datang, ada ibunya. Saya bilang, kamu siapa yang rawat di sini?
Insya Allah saya bisa Ustaz katanya. Yang anak-anak ya, itu ada ibu di sini tidak, ibu akan pergi. Lo kamu bagaimana? Saya akan rawat ketiganya. Plus dengan yang keempatnya, sementara masih disusui oleh adik iparnya gitu kan. Tapi Masya Allah, anaknya gak ada yang nangis Pak. Ini semuanya tuh senang aja. Kami datang salaman, kan, duduk, ketawa. Saya tanya siapa ini kakak namanya? Zulfa, Masya Allah. Yang kedua siapa? Aisyah. Ketiga siapa? Abdullah. Mereka semua senang gitu. Ya, Aisyah mau jadi apa? Mau jadi pengajar. Kak Zulfa kakak pembina. Masya Allah, semuanya tuh indah-indah. Diindah, mainnya bagus, kitabnya ada dan luar biasa gitu kan. Dan hidup kita terbatas. Saya bilang sama yang bersangkutan, antum bersabar. Sabar, tugas si antum telah selesai. Dia sudah baik, kita tidak bisa memilih kapan kita hidup atau kapan kita meninggal. Tugas kita sekarang, kita siapkan supaya bisa menyusul dalam kebaikan. Itu poinnya. Kami berpisah dalam ruangan yang sangat sederhana dan insya Allah ada kebaikan-kebaikan didapatkan di situ. Dan tolong dikasih tahu kiblatnya bukan ke sini, kiblatnya ke sana. Teman-teman, tolong dikabarin, tegur aja. Ya, jelas sampai sini? Baik, jadi ini poin pertama. Tugas Anda sekarang keluarkan di Quran. Ya, kisah orang-orang soleh itu ada di Quran. Ada Imran, ada Luqman, ada siapa lagi? Ada Dzulqarnain, ya, banyak hal. Ya, silakan Bapak Ibu tampilkan, termasuk lawannya ya, lawannya. Awas, tolong ingat rumus ini, termasuk lawannya. Misal, pengusaha kaya tadi ada dari kalangan Nabi, dari kalangan orang biasa. Siapa lawannya? Korun, ya. Awas, hati-hati, pengusaha kaya dan hitam ada Korun. Kemudian pejabat pemerintahan misalnya kan, yang merasa hebat dan sebagainya, yang hebat ada ya Sulaiman misalnya kan, tapi yang menyimpang ada Firaun. Jadi ketika Anda misalnya ada penyimpangan-penyimpangan, Anda tuliskan di situ, kalau kamu mau menyimpang begini, ada yang lebih hebat daripada kamu, namanya Firaun. Kekuasaannya banyak, hebat, ininya banyak, dan meninggal juga. Kalau kamu mau seperti ini silahkan. Kalau Anda dititipkan harta misalnya, merasa cukup dengan itu, yang lebih kaya dari kamu banyak. Kalau cuma mau sombong, nih Korun lebih jagoan. Ya, dan jangan merasa jagoan, karena Korun pun akan tenggelam juga. Kalau kamu pengen ikut, silahkan aja. Terus keluarkan siksanya. Kan Allah turunkan di Quran. Firaun itu dari mulai pagi sampai petang, itu cuma neraka ditampakkan neraka. Kita di Quran surah ke-40 ayat 46 sampai 47. Lalu saat dihisab, hisabnya langsung masuk neraka tanpa hisab. Ya. Begitu yang lain dikasih yang kanan, dikasih yang kiri, ada golongan-golongan, kita di mana ya? Kita kanan apa kiri? Kata Allah turun ayat langsung. Di Quran surah ke-18 ayat 100 sampai 101. Posisi paling kiri sebelah atas. Kalian gak usah banyak diskusi ya. Tempat kalian di sini nih, neraka jahanam. Langsung masuk situ aja. Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda. Kami tampilkan neraka jahanam sejelas-jelasnya bagi orang ingkar yang tidak mau mendengar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Halo, jelas? Alhamdulillah. Baik, saya mau akhiri dulu dengan 2 poin terakhir. Saya ingin selesaikan dulu supaya nanti bulan berikutnya kita sudah masuk surah Al-Baqarah. Baik teman-teman sekalian, dan setelah saya terangkan ini saya mohon izin pamit ya, supaya nanti bisa rehat sejenak. Kami tidak teruskan dengan sesi talim yang berikutnya. Antum yang mau ke Astra di DSN tidak perlu ke sana karena saya mohon izin tadi sebelum ke sini. Ya, jadi saya sempurnakan dulu sebentar. Ada orang-orang yang sudah minta kepada Allah sebelum kita, itu diberikan oleh Allah nikmatnya. Allah berikan nikmatnya. Kalau kaya dia kaya, kalau mudah dia mudah, semuanya diberikan. Tapi sayangnya, maaf, setelah semua itu diberikan, dia ternyata menjauh dari Allah. Bukan mendekat, tapi menjauh. Yang bedanya dengan kita, kalau kita diminta meniru nabi-nabi usaha dulu, orang-orang ini langsung diberikan. Saya beri contoh misalnya di Quran, ada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Saya turunkan ayatnya dulu ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 51 sampai dengan 57, posisi paling kiri dari atas sampai dengan ke bawah. Perilaku mereka, Quran surah kedua ayat 89, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian nama bagi mereka, Quran surah kelima ayat ke-60. Ada umat yang kedua dijelaskan di Quran surah keempat ayat 171. Saya ambil satu ayat aja untuk mempermudah. Dan kita dilarang untuk mengikuti keduanya. Baik.
Saya mau lambatkan uraiannya supaya untuk lebih mudah dipahami. Sekarang perhatikan. Teman-teman sekalian, kalau Anda diajarkan sesuatu, bisa diberikan pelajaran, kan? Tahu ilmunya. Ya, misal kalau sholat, takbir, ya, sholatnya begini ya, takbir sejajar dengan bahu, misal, ya, itu Al-Bukhari nomor hadis 715, atau sejajar dengan daun telinga di hadis Muslim nomor hadis 391, atau di An-Nasai nomor hadis 101. Bisa begini, bisa begini. Poinnya diajarkan, sudah tahu kan ilmunya. Baik, ketika sudah tahu misalnya, Anda tahu ilmunya, mendapatkan contohnya, jelas ada semuanya. Tiba-tiba ketika dipraktekkan, maaf ya, dia berbeda dengan prakteknya. Atau bahkan gak dilakukan sama sekali, dia tinggalkan. Sudah diajarkan, sudah diberitahu, tapi tiba-tiba gak dilakukan. Nah, orang seperti ini, pelan-pelan, yang selalu mendapatkan nikmat, mendapatkan pengetahuan, sudah diberikan, tapi kemudian tidak dia kerjakan atau dia ingkari, itu istilahnya maghdub alaihim. Maghdub alaihim. Orang-orang yang termurkai, kena murka. Ya, maghdub alaihim. Baik, sebentar, karena kita belum selesai kan, baru silatul ladzina an'amta alaihim. Setelah itu ghairil. Nah, ini poinnya. Jadi ada orang-orang yang telah diberikan oleh Allah ya, satu pengetahuan, informasi, bahkan ada yang bimbing juga, gitu kan? Tapi kemudian pembimbingnya diingkari, pembimbingnya ditolak. Bahkan ketika diberikan nikmat, gak pengen yang ini, pengen yang lain aja, gitu kan? Padahal semuanya sudah jelas. Dia tahu ilmunya, dia tahu dasarnya, dia tidak mencari Tuhan selain Allah, cuman dia sengaja tinggalkan Allah, dia bikin-bikin sendiri yang lain. Itu yang disebut dengan al-maghdub alaihim. Taib. Siapa al-maghdub alaihim di sini? Ayat-ayat Quran ketika menguraikan kalimat-kalimat ini, itu lebih menunjuk kepada kaum Yahudi. Contoh-contohnya yang pernah ada dulu, ya, contoh yang pernah ada dulu. Itu kaumnya Nabi Musa khususnya dari kalangan Yahudi. Saya ulang, saya bicara contoh ya. Bukan berarti yang disebutkan maghdub alaihim ya mesti Yahudi semua, tidak. Mungkin aja ada umat-umat lain yang mengikuti perilaku orang Yahudi, maka masuk dia dalam golongan ini. Jelas? Jadi contoh di Quran ditampilkan pertama dari kalangan orang-orang Yahudi. Karena itu Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 4029, 4029. At-Tirmidzi nomor hadis 4029, 4029. Ya. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kalangan al-maghdub alaihim huna al-yahud adalah contohnya dari kalangan orang-orang Yahudi. Nanti kita bahas ayat Qur'annya. Ya. Karena itu, para pakar tafsir dari tafsir-tafsir yang klasik seperti Ibnu Katsir misalnya kan, ya, disebutkan pendapatnya Adi bin Ibnu Hatim ya dalam tafsir Ibnu Katsir jilid pertama halaman ke-40 sampai halaman 46 ya dikatakan oleh beliau la khilafa bainal ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ala anna al-murad bi al-maghdub alaihim, bahwa yang dimaksud dengan kalangan al-maghdub alaihim di ayat ini al-yahud adalah kalangan dari Yahudi. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau pernah menulis kitab namanya Iqtida'us Shiratal Mustaqim, Iqtida'us Shiratal Mustaqim di halaman 23. Halaman 23. Cari yang cetakan 1423 Hijriah. Ya. Beliau pun sampaikan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama bahwa yang dimaksud al-maghdub alaihim adalah kalangan Yahudi. Jadi poinnya adalah kenapa orang-orang Yahudi ini diberikan contoh oleh Quran sebagai al-maghdub alaihim? Karena riwayat-riwayat menunjukkan setiap kali mereka diberikan informasi, kemudian diberikan kenikmatan, itu selalu diingkari. Selalu diingkari, ya, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh begini. Misal, mereka sudah mendapatkan nikmat dari Allah, dibebaskan dari kejaran Firaun. Bahkan Firaunnya ditenggelamkan, Pak. Itu di depan mata mereka. Jadi begitu bebas, ya mereka berkata, bagaimana kita ini di belakang dikejar? Lalu kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dijadikan laut itu terbelah dua dan kita tahu bersama ditenggelamkan. Itu di hadapan mata mereka. Belum kering kakinya basah dengan air laut, keluar dari situ,
Alhamdulillah, Firaun telah hancur, Firaun telah musnah. Jalan mereka, kalau dengan bahasa singkat. Tiba-tiba di jalan mereka berkata, Musa, kamu enak yakin dengan Allah karena lihat Allah. Kalau kami nggak pernah lihat Allah, bagaimana bisa yakin? Kami nggak mau yakin kepada Allah sebelum kami lihat Allah langsung. Ya, Quran surah kedua dari ayat 55-nya sampai ayat 56. Ya. Wa idz qultum la ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami nggak akan percaya sama kamu deh sebelum kami lihat Allah tanpa perantara. Anda bisa bayangkan, pada sebelumnya tongkatnya dipukulin begini, terbuka juga begitu, Fir'aun ditenggelamkan, masih belum yakin juga. Mereka katakan, kamu sih enak lihat Allah, kita enggak. Bagaimana kita bisa yakin dengan Allah? Kami pengen lihat Allah tanpa perantara. Maka turun ayat mengatakan, kalau pengen lihat, jangan dulu lihat Allah, lihat aja dulu kemudian gunung di situ. Ya, kalau dia bisa melihat, kemudian dia bisa lihat Allah. Tapi kalau gunungnya hancur kemudian, ya, dan mereka tidak bisa melihat, tandanya dimensinya terpisah. Ya, maka kemudian Allah firmankan kepada mereka, fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Lalu kemudian tiba-tiba datang petir menyambar ke gunung tadi, hancur semuanya, terlihat oleh mereka, dan mereka meninggal seketika. Ya, meninggal ini bukan meninggal ajalnya habis maut, bukan, tapi diwafatkan sementara oleh Allah, dihidupkan kembali. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian dihidupkan lagi setelah itu supaya mereka menyadari, oh ternyata kita nggak bisa lihat Allah, tapi kita bisa membuktikan bahwa Allah itu hak, benar adanya, walaupun belum bisa lihat saat di dunia. Ya, jelas sampai sini? Baik, di situ mulai yakin tuh, yakin dengan Allah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Jalan lagi. Begitu jalan, kalau yakin dengan Allah, Allah kayak gimana ya? Itu Samiri punya patung gitu kan? Baik, dibuat dari, Masya Allah, sapi gitu kan? Jadi begitu Musanya minta izin untuk mendapatkan wahyu dari Allah di Bukit Tursida, Harun menjaga, lihat orang-orang sekitaran menyembah sapi, buatan Samiri gitu kan? Tapi begitu dibuat seperti itu, pengen dibuatin. Musa sih enak, bisa lihat Tuhannya seperti apa, kita nggak bisa lihat. Kalau kita nggak bisa lihat, walaupun kita yakin ada Allah, bagaimana kita bisa menyembah dengan baik? Tolong dong, buatkan seperti mereka bisa buat. Udah ingkar lagi tuh. Yang paling menarik, datang Nabi Musa. Ya, pulang dari situ, marah beliau kan, sampai kemudian diminta tobat, sampai yang ngayel diminta bunuh diri. Ya, dibunuh dirinya untuk menunjukkan tobatnya kepada Allah. Ya, saya persingkat. Begitu selesai ini, apa yang terjadi? Diampuni kesalahan mereka oleh Allah, sisa-sisanya difirmankan oleh Allah untuk pergi kemudian ke satu tempat supaya bisa hidup dengan nyaman di situ. Ya, datang kemudian di daerah Palestina, yang Palestina sekarang sebagiannya dijanjikan untuk mereka masuki. Begitu mau masuk ke situ, Allah firmankan, di situ ada banyak orang bermasalah. Tapi syaratnya kamu cuma tinggal masuk aja. Begitu masuk ke situ mereka akan ditaklukkan. Jadi nggak ada perkelahian, Pak. Nggak ada perkelahian, nggak ada peperangan. Asal masuk ke situ mereka tunduk. Apa kata mereka? Musa, gini aja deh, itu orangnya kelihatannya kuat-kuat. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Kamu dengan Tuhanmu pergi ke sana ya. Kamu berperang berdua. Kalau udah menang, kasih tahu kita di sini. Kita nunggu katanya. Anda bisa bayangkan. Ya. Padahal Allah firmankan, tinggal masuk ke situ, masuk kami taklukkan itu. Gak ada peperangan, tinggal masuk aja. Apa yang terjadi? Musa, kamu dengan Tuhan kamu aja, pergi ke sana berdua. Ntar perang, kalau sudah perang menang, kasih kabar kami di sini. Kami ikut masuk katanya. Itu luar biasa, Pak. Bahkan ketika difirmankan untuk berputar-putar di situ, nikmat diberikan, turun kemudian ayat-ayat di Al-Baqarah ayat 57, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu kalau jalan Bu ya, Anda panas bawa payung. Itu umatnya Nabi Musa enggak? Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Setiap berjalan ada panas, itu awan langsung menaungi di atas. Setiap pengen manisan tinggal ngambil. Pengen madu tinggal ngambil. Apa yang terjadi? Masih minta kepada Nabi Musa, pengen yang lain, yang ini bosan katanya. Ayat 60-nya, ayat 61 maaf, ayat 61, posisi paling kanan sebelah bawah di pertengahan, ya. Lihat kalimatnya, wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha. Masya Allah, Musa, kami nggak bisa dengan yang ini nih, bosan, cari yang lain, mintakan sama Tuhanmu, kami pengen menu yang variatif. Sampai saking kesalnya Musa, kata Musa, idhabu misrang, sana balik lagi ke Mesir sana. Udah dikeluarkan dari Mesir, minta yang macam-macam, kata Musa saking kesalnya, balik lagi ke sana ke Mesir. Berenang sana kalian semua. Saking kesalnya. Ya. Di Anda bisa bayangkan, ada umat-umat, jadi mereka ini tahu Allah. Tahu. Makanya sampai sekarang, coba cek ya, siapa Tuhannya orang Yahudi? Gak ada. Gak ada, pernah gak Anda lihat misalnya, Yahudi punya Tuhan begini? Gak ada kan? Mereka cuma meratap di dinding ratapan itu kan? Ya, tanyakan siapa Tuhannya? Enggak, mereka tahu Tuhannya itu Allah. Mereka tahu ketentuannya ada dan sebagainya. Cuman kemudian mereka palingkan, mereka tidak gunakan, mereka tepikan hanya untuk selera nafsunya aja. Itulah yang menyebabkan kalimatnya di Quran disebut dengan maghdub alaihim.
Terlaknat mereka karena tahu keadaannya, tahu informasinya, tahu Rasulnya, tapi tetap diingkari dalam prakteknya. Ini poinnya. Jadi mereka tidak membuat sesuatu yang baru dalam pengertian Tuhannya, tapi kemudian mereka rekayasa sesuatu dan mengingkari nikmat-nikmat Allah dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini poinnya. Ya. Maksudnya, maaf, mereka nikmat tidak hidupnya. Ya. Dalam konteks mendapatkan harta, nikmat. Dalam konteks mendapatkan harta, ya. Jadi perhatikan, harta ada, pengetahuan juga ada. Dilebihkan, Quran surah kedua ayat ke-40 sama dengan ke-47. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ayat 47-nya. Dan kami lebihkan kalian di antara semua manusia di muka bumi. Tapi dulu ya, ingat, tolong garis bawahi ya. Kalimatnya bukan inni, tapi anni. Awas, hati-hati. Kalau anni itu artinya dulu di masanya. Kalau kalimatnya menggunakan inni, itu artinya sampai kiamat mereka akan selalu unggul. Awas, tolong garis bawahi. Kalau kalimat Qur'annya menggunakan inni, maka orang Yahudi itu akan pintar sampai dengan kiamat selesai, tidak ada yang menyaingi. Tapi kalau kalimatnya menggunakan anni, itu dulu di masa mereka saat Musa diturunkan, diunggulkan dibanding kaum yang lain. Makanya begitu masuk, gak usah perang, mereka bisa menang. Karena itu, jangan Anda katakan misalnya, oh karena Yahudi dia pintar. Bukan. Karena banyak juga Yahudi yang bodoh. Ingat, Einstein itu pintar, apakah dia karena Yahudi atau dia belajar di Jerman? Ya, atau dia karena belajar dari hasil karya orang Islam? Ya, ada. Jadi jangan dibayangkan bahwa kemudian misalnya Anda sampai underestimate, wah bakal kalah, kita bakal begini. Tidak. Ya, jadi harus kita belajar lebih unggul, dan itu dibuktikan di masa Nabi Muhammad SAW. Siapa yang orang paling pintar di masa Nabi? Orang Islam. Orang paling berhasil, orang Islam. Buktinya bisa mengalahkan Romawi, bisa mengalahkan Persia, dan punya banyak peradaban yang belum didapatkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Jelas di sini? Sampai disebut kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Di Quran surah ketiga ayat 110, posisi paling kiri sebelah atas. Nah jadi, tapi kenapa kemudian kalimat ini diturunkan? Jangan sampai terjadi orang-orang Islam yang oleh Allah akan diberikan nikmat unggul dibandingkan dengan umat manapun, jadi umat yang terbaik, tapi mendapat murka Allah Subhanahu wa taala karena perilakunya mirip-mirip orang Yahudi yang ini. Maaf, diberikan harta benda, hartanya tidak mau mendekatkan dia dengan Allah. Zakat diingkari, infak gak dikeluarkan, sedekah gak dikeluarkan. Kalau cuma seperti itu, jangankan Anda, Yahudi dulu lebih hebat dibandingkan dengan Anda. Dan maghdub alaihim. Punya kedudukan, Masya Allah, tidak digunakan untuk mendekat kepada Allah, berbuat zalim, macam-macam. Kalau cuma seperti itu, Yahudi lebih jagoan. Kan? Kemudian dengan pengetahuan dan sebagainya. Makanya saking murkanya Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian mereka yang langsung dikutuk oleh Allah menjadi binatang tertentu. Itu ada di Quran surah kedua ayat 65, posisi paling kiri di pertengahan. Quran surah kedua ayat 65. Menjadi apa? Qiradah. Baik, tolong saya ajarkan sedikit ya. Apa bahasa Arabnya kera? Kirdun, oke, kirdun. Ini kera. Tapi di situ nggak disebutkan kirdun, tapi kiradah. Kunu kiradatan khasiin. Jama' dari kata kir. Tapi jamaknya kemudian menggunakan ta marbutah, kiradah. Fokus ya, perhatikan. Saya perlambat, nanti Anda bisa praktekkan dengan keluarga atau di sekolah. Lihat sini. Kalau ini itu hewannya. Sudah kera. Kalau begini, itu hewannya, tapi yang sangat ditekankan bukan pada hewannya, tapi sifatnya, perilakunya. Walaupun ini berbentuk hewan, jamak dari sini, setiap kalimat yang menggunakan ta itu menekankan sifat. Ya. Nanti ada menekankan sifat, menekankan pada mu'annas dan sebagainya. Ini bentuknya sifat. Jadi ketika Allah kutuk sebagian dari mereka menjadi kera, ingin menekankan bahwa sifat kamu kok nggak beda dengan hewan ini. Ya. Kami pernah, alhamdulillah ada kajian tafsir di Tripoli. Ya, kami ajak siswa di sana untuk praktek tentang ayat-ayat Quran yang terkait dengan hewan. Jadi kita bikin kelompok. Ada kelompok kera, kelompok unta, kelompok gajah, macam-macam. Tugasnya adalah, ini mungkin Anda bisa tiru ini ya, insya Allah baik. Keluarkan semua hewan dalam Quran, bikin kelompok, lalu kita praktek di kebun binatang. Jadi bukan cuma kita main, lihat hewan enggak, tapi menganalisis. Nanti kelompok kera, coba lihat,
Kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera? Coba lihat karakteristiknya. Kenapa kita diminta melihat unta, dan untanya kalimatnya menggunakan ibil? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bahkan di Quran ada 4 jenis kalimat unta. Ada ibil, ada jamal, ada naqah, kan? Ada ba'ir gitu kan? Bighal, itu beda. Kalimatnya beda. Yang paling menarik, kelompok unta ini melakukan analisis. Kami video sampai sekarang masih ada videonya, kita lihat. Jadi itu nggak main-main, diskusi dengan pawangnya juga, diuji coba juga. Dilempar pakai makanan, dia ambil dengan yang kanan begini. Dilempar lagi, ambil dengan yang kiri. Dilempar lagi, ambil dengan kakinya begini. Ada yang masuk ke situ, dia akan serang, nggak boleh ada yang ke sini. Tapi kalau makanan dia sudah nggak suka, dia akan pindah ke kelompok lain. Dia usir yang ada di situ supaya keluar semua. Dia masukin ke situ. Mirip nggak? Mirip kan? Baik ya, semua pengen diambil, monopoli, ekonomi, politik, segalanya macam-macam. Begitu sudah nggak suka, dia tinggalkan. Ada yang suka, dia masuk ke negeri orang, yang di situ sudah dikeluarkan. Ayo keluar semua, keluar semua. Persis seperti yang terjadi sekarang di Palestina dan sebagainya. Jadi itulah yang ingin menandakan bahwa yang dimaksud kalimat mengutuk di sini lebih kepada ingin menampilkan jangan punya sifat seperti ini. Ini nggak bagus. Kalau Anda mendapatkan sifat seperti ini dan tidak bertobat sebelum kembali kepada Allah, maka maghdub alaihim. Kalau orang sudah mendapatkan maghdub alaihim, maka akhiratnya tidak ada pilihan lain. Dia nggak bisa milih, kecuali neraka jahanam. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 92 sampai 93. Posisi paling kanan di pertengahan. Baik. Jadi kesimpulannya, jangan sampai kalau ada orang-orang meminta kemudahan kepada Allah, lalu Allah mudahkan hidupnya, tiba-tiba dia kemudian jadi lupa dengan Allah, jadi ingkar. Ya maaf, ada kemudahan dalam pekerjaan, antum sudah punya harta benda, padahal sebelumnya rajin tahajud, rajin puasa, begitu pekerjaan sudah lapang, harta sudah banyak, tiba-tiba zakat gak pernah keluar, kan? Lupa dengan infak, itu nggak diinginkan. Taib. Sama juga dengan gambaran-gambaran amalan-amalan yang lainnya. Yang terakhir, dhalin. Kalau dhalin itu artinya orang yang belum paham informasi seutuhnya. Orang yang belum paham informasi seutuhnya. Karena dia belum mengerti informasi seutuhnya. Maaf, ini kita mau ke istiqamah ke sini, tapi nggak tahu infonya, tidak tahu alamatnya. Baik, kemungkinannya ada berapa? Baik, kemungkinannya cuma 2. Kalau tidak lambat nyampainya atau tersesat dia kan? Tersesat. Baik, kemungkinan terbesar dia tersesat. Dalam bahasa Arab, tersesat kalau satu disebut dhalun, kalau banyak disebut dhanin. Jadi ada kalangan orang-orang yang belum paham pengetahuannya, belum paham ilmunya, kemudian dia tiba-tiba mencari-cari. Tapi mencarinya tidak seperti yang diinginkan. Akhirnya membuat-buat sesuatu, mungkin yang ini, mungkin yang itu, mungkin begini, mungkin begitu, dicari jalan, ujung-ujungnya karena nggak pernah mau bertanya, nggak pernah mau belajar dengan baik, tiba-tiba tersesat dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disepakati oleh para ulama masuk dalam golongan Nasara, kaum Nasara. Ya, saya tidak terjemahkan ya, karena sekarang agak sensitif. Nanti begitu disebut begini, besok saya jadi tersangka gitu kan, nggak repot gitu. Baik. Hati-hati ya. Tapi ini rekaman ya, bukan sadapan nih. Jadi silahkan bisa dilihat. Allah, kita mohonkan kepada Allah kebaikannya. Dan tolong jangan saling mencela ya, tidak merubah suasana. Kalau ada yang kurang baik, antum doakan dulu. Doakan, dan mohon pada Allah kebaikan-kebaikan, tempuh dengan cara yang baik. Mencela nggak menyelesaikan persoalan. Ya. Kembalikan ya. Baik. An-Nasara kenapa disebut di sini waladhdallin, golongan orang-orang yang tersesat? Karena Nasara beda dengan Yahudi. Ketika nabinya dicari, mau dibunuh dan sebagainya, mereka sudah, maaf ya, tidak mendapatkan lagi gambaran-gambaran yang baik dari situ, karena terputus dakwah di situ. Akhirnya rahib-rahib mereka kemudian mulai merevisi petunjuk-petunjuk Nabi Isa. Ya, mulai menduga-duga. Ya, kalau Yahudi kan tidak menetapkan Tuhan, ya, mereka sadar Tuhannya Allah, cuma mereka menghindari. Kalau ini enggak, mereka bikin-bikin lagi. Ya, Tuhannya barangkali lebih ideal kalau ada 3 gitu kan. Ada bapaknya, ada kemudian anaknya, ada kemudian Roh Kudusnya misalnya kan. Dia bikin seperti itu. Ini dia cari, dia keluarkan, dia bikin rekayasa-rekayasa dan sebagainya, sehingga disebut oleh Quran banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi di dalamnya. Ini yang menyebabkan umatnya tersesat. Karena umat setelahnya kan tidak tahu kalau mereka kemudian salah dalam beribadah. Ya, karena yang di atasnya keliru, yang di bawahnya kemudian merasanya yakin saja. Oh, ini benar nih, ini ajaran kita. Ya, diikuti oleh mereka.
Padahal yang tumbuh saat umat setelahnya itu mereka ingin bertemu dengan Tuhan yang benar. Mereka mencari. Cuman karena salah arah, salah ibadah, pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya keliru kemudian dalam beribadah, tersesat dalam golongan ini. Baik. Beda dengan Yahudi. Kalau Bapak Ibu tahu ya, saya pernah perhatikan salah satu jurnal dan seterusnya, itu Masya Allah. Sampai hari ini, yang paling yakin dengan hadis Nabi, bukan cuma isi Quran, dengan hadis Nabi, itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Dan isi-isi dalam hadis materinya ditampilkan dalam bentuk petunjuk kehidupan. Tapi nggak pernah disebutkan kalau itu dari hadis. Misal, anak-anak Yahudi dari kecil itu dibiasakan mendapatkan informasi yang baik. Jadi yang nggak baik itu dihindarkan dulu, di TV-nya, di macam-macamnya dan sebagainya, itu dibuang keluar. Dibuang keluar. Yang baik-baik, termasuk hadis-hadis tentang makanan, tentang buahnya Nabi, tentang makanan Nabi, tentang Nabi suka kambing dan sebagainya, itu dianalisis oleh mereka, dipraktekkan di tempat mereka. Tapi nggak pernah disebutkan oleh mereka bahwa ini dari hadis. Sampai yang paling yakin tentang tanda-tanda kiamat dengan adanya pohon korkot yang melindungi orang Yahudi, itu diyakini oleh mereka. Dikumpulkan sekarang proyek untuk penanaman pohon itu. Anda bisa bayangkan, orang yang maghdub alaihim sangat yakin dengan hadis, mengamalkan isinya, tapi nggak pernah menyampaikan itu bagian dari hadis. Kenapa kita yang yakin dengan Nabi kita, tahu hadisnya, paham isinya, kenapa nggak kita terapkan dalam kehidupan? Itu poinnya ya. Beda dengan Nasrani tidak. Kalau Nasrani, dia nggak ngambil dari situ, dia buat sendiri. Ya, makanya kemudian turun ayat di Quran surah keempat itu ayat 171. An-Nisa ayat 171. Ya ahlul kitab, ya, la taghlu an dinikum. Hei ahli kitab, maksudnya Nasara, jangan berlebihan kalian dalam beragama. Lebih. Ya, kalau Yahudi tidak, dia merekayasa. Kalau ini berlebihan, lebih mengadakan sesuatu yang baru yang tidak pernah ditetapkan oleh nabi atau rasul mereka. Ya, jadi bikin ajaran baru, bikin ini yang baru yang tidak ada ketentuannya. Itulah yang oleh Nabi kemudian hari disebut dengan istilah bid'ah. Jadi jangan membuat bid'ah, sesuatu yang baru yang nggak ada ketentuan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Paham sampai sini? Paham. Baik, tapi jangan disimpulkan bid'ah itu dengan simpulan kita ya. Harus keterangan dari Nabi apa yang disebut bid'ah itu. Karena barangkali antum menyebut bid'ah, kata Nabi bukan, harus belajar dulu. Ya, kalau ada satu di antara 4 keadaan itu bukan bid'ah. Awas hati-hati. Satu, ada dalilnya, ada contohnya. Itu jelas, nggak ada perbedaan pendapat. Sholat ada dalil, ada contoh. Yang kedua, ada dalilnya, contohnya sementara. Dalilnya ada contohnya, tapi contoh ini sementara. Nabi pernah kerjakan, seterusnya tidak mengerjakan lagi, tapi ada sahabat yang masih mengerjakan dan tidak diingkari oleh Nabi. Ini bukan bid'ah. Seperti kunut misalnya. Kunut ya. Nabi pernah kunut, setelah itu Nabi tidak lakukan lagi. Turun Quran surah ketiga Ali Imran, ya, ayat 128 sampai 129. Tapi Nabi mengajarkan doa kunut kepada sebagian sahabat dan dipraktekkan, dan Nabi tidak mengingkari. Ya, maka itu bukan termasuk bagian dari bid'ah. Sekalipun ada yang tidak mengerjakan, ada yang mengerjakan. Yang ketiga, awas hati-hati. Hati-hati. Ada dalilnya, tidak ada contohnya. Ini juga bukan bid'ah. Awas, contoh tidak ada, tapi dalilnya ada. Dalil umum maksudnya, yang Nabi tidak langsung mencontohkan. Karena barangkali tidak dicontohkan oleh Nabi, situasinya tidak memungkinkan atau bisa menjadi berat untuk umatnya. Ini bukan bid'ah. Karena ada ungkapan begini, kalau nggak ada contoh dari Nabi itu bid'ah. Itu belum tentu benar ungkapan itu. Saya kasih contoh misalnya, maaf, tahiyatul masjid. Dalilnya ada. Tapi selama hidupnya Nabi tidak pernah tahiyatul masjid. Gak pakai ingat, karena rumah Nabi di masjid. Itu rumah Nabi di masjid. Menyatu dengan masjid. Jadi begitu adzan, beliau di situ, sholat sunnah di situ, keluar dari situ. Ya, keluar dari situ baru kemudian sholat. Karena rumahnya di masjid, tidak pernah tahiyatul masjid selama hidupnya. Taib, jelas ya? Tapi tahiyatul masjid bagi kita menjadi sunnah, kita amalkan karena ada dalilnya. Jadi tidak setiap yang tidak ada dalil, tidak ada contoh kita sebut misalnya, ini nggak ada dari Nabi, itu nggak boleh. Ya, jelas di sini. Yang paling ekstrim begini, dalilnya tidak langsung, tapi bentuknya analogi, kias. Misal, kita mau zakat ya, zakat misalnya. Bapak Ibu pakai apa? Beras, Masya Allah. Silahkan cek di zaman Nabi, tolong carikan di hadis Nabi. Cari silahkan. Anda cari pernah nggak Nabi zakat pakai beras? Sampai kiamat kurang 2 hari, Anda nggak akan temukan. Betul, sehari lagi kita buat sadar, ngapain nyari-nyari gitu kan? Silahkan cek, dari hadis, jangan hadis sahih lah, hadis paling palsu aja nggak ada. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, karena nggak ada. Nggak ada, Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Lalu apakah Anda katakan kalau yang zakat pakai beras kemudian bid'ah? Tidak. Ini metodenya kias, karena Nabi zakatnya pakai kurma atau gandum. Nah, kurma gandum ini dilihat sebagai makanan pokok. Kata Muawiyah, ya, beliau katakan saat menjabat gubernur di Damaskus, beliau katakan hadzani irton, ini makanan pokok.
Jadi kalau satu penduduk makanan pokoknya misalnya bukan kurma dan gandum, dia boleh kemudian berzakat menggunakan itu. Ya walaupun contohnya tidak ada, tapi dalilnya ada dengan menggunakan metode kias. Bapak Ibu apa makanan pokoknya? Alhamdulillah. Kalau saya bukan, saya nasi ya. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ya, ayam beras, bebek beras, ya, masya Allah. Alhamdulillah. Kami nasi, ya sumbernya dari beras dimasak terlebih dahulu. Alhamdulillah. Taib. Karena sumbernya ya makanan pokoknya nasi, sumbernya dari beras, maka boleh berzakat menggunakan beras. Contohnya nggak ada, tapi dalilnya ada. Paham sampai sini? Paham. Yang keempat, baru ini yang tidak ada dalilnya sama sekali. Mustahil ada contoh, dalilnya nggak ada. Di dalil nggak ada, kias nggak bisa dikiaskan, dan tidak mungkin bisa dilakukan itu semua. Maka ini yang disebut dengan bid'ah. Sesuatu yang di luar aturan agama, dalil tidak ada, contoh apalagi yang dikerja-kerjakan. Baik, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Datang orang mengatakan, ya Allah saya banyak dosa ya Allah, saya ingin berubah ya Allah, saya dulu meninggalkan sholat, nggak apa-apa ya Allah, besok sholat subuh saya 3 rakaat misalnya. Nggak bisa. Jadi sehebat apapun anda dalam bertobat, tetap ikuti aturan. Nggak ada contoh, nggak ada dalil, itu mustahil bisa dilakukan. Paham sampai sini? Taib. Maka kalau sudah seperti itu, berarti anda tiap hari berdoa, ya Allah jauhkan kami dari bid'ah, ya Allah jadikan kami orang-orang mengikuti Nabi, ya Allah jadikan kami orang-orang yang sukses dalam kehidupan, jauhkan kami dari orang yang terlaknat, jauhkan kami dari orang yang suka membuat sesuatu yang tidak engkau ridai. Nah, makanya anda katakan di akhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah itu, amin. Saya tutup. Apa artinya amin? Apa artinya amin? Sudah. Saya sudah ngajukan 5 kali pertanyaan dan semuanya anda jawabannya ngarang semua gitu kan? Baik. Saya kasih tahu ya, kita buat perjanjian, setiap tidak menemukan jawaban cukup katakan wallahu a'lam. Jelas? Apa artinya amin? Allah kuatnya. Baik. Saya tutup sampai sini ya. Saya akhiri. Amin itu bukan sekedar ya Allah kabulkan, tidak. Kalau cuma dikabulkan itu bahasanya istajib. Istajib ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan, istajib. Amin itu kalimat amin ya, seakar dengan amana, amina dan seterusnya. Secara singkat saja ya, supaya nggak panjang lebar. Secara singkat, amin itu permohonan akan terkabulnya satu hal. Permohonan akan terkabulnya suatu hal setelah menempuh ikhtiar, sesuai aturan yang ditetapkan. Permohonan akan terkabulnya suatu hal setelah menempuh ikhtiar sesuai aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Jelas sampai sini?